4471. Sedikit kerja. Para dewa minum dengan dingin, dan dengan satu pukulan, mereka membombardir pegunungan. Ledakan. Gunung itu langsung hancur berkeping-keping, dan para dewa terus bergegas menuju lelaki tua itu. Begitu dia mengulurkan tangan, sebuah gerbang batu besar muncul. Inilah rahasia aslinya, pintu dominasi. Pintu Tuhan sangat besar dan tak tertandingi. Itu digenggam oleh para dewa dan dihancurkan ke arah lelaki tua itu. Merasakan kekuatan dahsyat dari gerbang tuannya, wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia mencoba yang terbaik untuk melawannya. Dengan tinjunya berturut-turut, sebuah bintang muncul di udara. Ledakan. Bintang-bintang bertabrakan dengan gerbang Tuhan, dan gemuruh menggelegar. Kemudian, retakan muncul di bintang-bintang, lalu meledak. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba mundur. Dia memuntahkan beberapa suap darah di mulutnya. Wajahnya pucat dan matanya penuh warna yang luar biasa. Dia dilukai oleh dewa dengan satu gerakan. Kekuatan bertarung seperti itu, tetapi juga kepercayaan diri yang buta, dan dewa keluarga surga dan manusia jauh dari. Para dewa mengejek. Memang, itu sama dengan Tuhan. Kekuatan lelaki tua itu jauh lebih sedikit daripada kekuatan dewa umat manusia. Bahkan di hadapan dewa penguasa klan Tianren, para dewa dapat saling menekan. Terlebih lagi, wajar jika lelaki tua itu saling menyakiti dengan satu gerakan. Menyentuh. Para dewa menahan pintu Tuhan dan melangkah maju. Bumi mengaum dengan keras, dan nafasnya seperti lautan yang mengamuk, menekan ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu hampir mati ketakutan dan berteriak, "Tunggu sebentar, salah paham, ini benar-benar salah paham." Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Kekuatan para dewa jauh di luar dugaannya. Dia akhirnya tahu bahwa rumor itu benar. Jiao Xiong, kaisar dewa dengan kekuatan tempur bintang 9, dapat bersaing dengan dewa Yizong yang paling umum. Meskipun keadaan Tuhan sangat kuat, iblis-iblis itu bahkan lebih memberontak. Dia telah melihat video Tai Sang Xiancheng. Di antara 4 orang di sini, para dewa bukanlah yang terkuat. Baik Xian Yanxing dan Lu Ming masih berada di atas para dewa. Satu dulu, sepertiga. Bukankah kekuatan ini lebih menakutkan? Dalam hatinya, dia memarahi dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak serakah, begitu percaya diri, untuk memprovokasi monster-monster ini. Kesalahpahaman apa? Dewa menyeringai. Baru saja, semuanya salah paham. Aku hanya mencoba menguji kekuatan kamu. Untungnya, ketika berhadapan dengan keluarga Tianren di masa depan, aku akan membuat pengaturan yang lebih baik. Sekarang telah terbukti bahwa kamu kuat. Di atas imajinasi aku bisa tenang. Wajah lelaki tua itu tidak merah, dan jantungnya tidak melompat. Jangan bicara omong kosong dan mati. Saat dewa minum, mereka akan melakukannya. Wajah lelaki tua itu berubah dengan liar dan dia berbalik dan lari. Namun, Lu Ming tanpa sadar muncul di belakang orang ini dan menekan. Pria tua itu dengan cepat mengayunkan tinjunya untuk melawan. Dengan keras, separuh tubuh lelaki tua itu langsung terkubur di dalam tanah. Benar saja, lebih tidak normal. Orang tua itu meraung di dalam hatinya, tetapi mulutnya berteriak, maafkan aku, ini benar-benar salah paham." Dia berteriak sangat keras hingga air matanya hampir keluar. Sebagai keberadaan negara dewa, sangat sulit baginya untuk memiliki kemampuan akting seperti itu. "Beri aku cincin penyimpananmu, aku bisa membunuhmu." Lu Mingdao. Itu hanya keberadaan dewa, dan kekuatannya tidak begitu kuat. Dia tidak memperhatikannya. Serahkan cincin penyimpanannya. Wajah lelaki tua itu sangat berubah sehingga dia benar-benar ingin menangis. "Jika tidak, kamu akan mati." "Minuman dewa. Serahkan, aku akan melakukannya." Akhirnya, lelaki tua itu dengan enggan memberikan cincin itu kepada dewa. "Pergilah." Para dewa melambaikan tangan mereka, dan lelaki tua itu, jika diampuni, berbalik dan lari. Dia terus melolong di dalam hatinya dan menyesal bahwa dia ingin membentur dinding dengan kepalanya. "Lu Ming, ini dia." Wan Shen melempar cincin penyimpanan orang tua itu ke Lu Ming. "Aku hanya ingin hancur, sisanya milikmu." Pengetahuan spiritual Lu Ming tersapu, dan dia benar-benar menemukan 2 senjata sihir yang rusak, tetapi itu semua adalah senjata sihir tingkat utama. Lu Ming mengambilnya dan mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada para dewa. Para dewa tidak dengan sopan menyingkirkannya. Dengan hubungan mereka, tidak perlu bersikap sopan. Kemudian, Lu Ming menyingkirkan senjata sihir tingkat sumber yang rusak. Kelihatannya seperti cermin, dipoles dengan tembaga kuno, tetapi sudah pecah dan berlubang di tengahnya. Lu Ming sulit untuk ditenangkan. Senjata sihir tingkat sumber, sebenarnya ditusuk lubang, sepertinya hal yang baik ditusuk oleh jari, ini luar biasa. Keberadaan seperti apa yang memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Lu Ming, Xian Yanxing dan Wan Shen semuanya memiliki senjata sihir tingkat sumber. Mereka semua tahu betapa sulitnya senjata sihir tingkat sumber.
Mereka benar-benar solid dan abadi. Jangan menyebutkan tentara sihir tingkat sumber. Bahkan tentara sihir tingkat utama sangat luar biasa. Mereka sulit dihancurkan kecuali mereka dibombardir oleh tentara sihir tingkat sumber. Belum lagi ditusuk dengan jari. Aku makan, aku ingin makan. Melihat tentara sihir tingkat sumber, bola sangat bersemangat, dan tubuh bulat terus berputar. Bola-bola, ini adalah senjata sihir tingkat sumber, sehat secara spiritual, kamu benar-benar bisa memakannya. Lu Ming bertanya. Senjata sihir tingkat sumber sangat penting. Bahan logam yang digunakan untuk membuat senjata sihir tingkat sumber sangat luar biasa dan mengandung energi yang luar biasa. Dia takut setelah memakan bola, alih-alih mencernanya, dia akan mendapat masalah besar. Arah, aku punya firasat, bahkan jika senjata sihir level sumber masih utuh, aku bisa mencernanya. Jika tidak, kamu bisa memberiku senjata sihir level sumber yang bagus untuk dicoba. Bola menunjukkan deretan gigi besar yang rapi, sepasang penampilan yang licik. Pergi, pergi. Lu Ming secara tidak sengaja menendang bola, lalu langsung melempar sanding level sumber yang rusak ke bola. Lu Ming tidak memberikan bola untuk dimakan. Dia sangat takut bola itu tidak bisa dicerna dan akan mati. Kemudian mereka pindah dan terus mencari. Ruang bawah tanah ini sungguh luar biasa. Beberapa orang memutuskan bahwa itu digunakan untuk mengubur prajurit sihir yang rusak dari para ahli pengadilan surga jiwa. Oleh karena itu, kain yang digunakan untuk memupuk semangat prajurit adalah kain ruh. Jadi, meski sudah bertahun-tahun, tentara yang rusak di sini masih sebagus yang baru. Selanjutnya, Lu Ming dan tim mereka mendapat banyak hasil panen. Mereka menemukan 5 tentara sihir rusak tingkat utama dan 1 senjata sihir tingkat sumber. Dengan cara ini, Lu Ming memiliki 7 tentara sihir rusak tingkat utama dan 1 tentara sihir rusak tingkat sumber. Setelah menemukan ini, Lu Ming menyimpannya, tidak memberikan bola untuk dimakan. 1 gigitan tidak membuat kamu gemuk. Tidak usah buru-buru. Di belakang, tidak ada panen, karena kotak besar lainnya ditemukan orang lain. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak prajurit sihir yang rusak, terutama yang tingkat sumbernya rusak. Pikir Lu Ming, merasa agak panas, tapi kemudian menggelengkan kepalanya, hanya berpikir. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa memakan semua prajurit yang hancur. 4472. Setelah beberapa waktu, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke pintu masuk. Lainnya, mereka semua kembali ke sini. Namun, Lu Ming menemukan bahwa masih ada beberapa orang yang hilang. 6 orang hilang. Ini juga mencakup keberadaan Tuhan. Orang-orang saling memandang dan tahu itu. Mereka yang hilang pasti dibunuh oleh orang lain karena berjuang untuk pasukan sihir yang rusak. Namun, tidak ada yang mengatakannya. Ini adalah akhir dari penjelajahan. Ayo pergi. Ku Yidao. Mereka semua mengangguk dan pergi bersama untuk melanjutkan. Segera, lebih dari 10 hari kemudian, kabut datang lagi. Kota kuno diselimuti kabut tebal. Kali ini, keberanian rakyat jauh lebih besar. Karena setelah jangka waktu ini, terbukti bahwa mereka telah jauh dari Tianren. Tidak ada Tianren di daerah ini. Kerumunan dalam kabut, jarak dibuka lagi. Setelah penghancuran tanah prajurit sihir terakhir kali, pikiran orang dihidupkan kembali. Kalau saja aku bisa menemukan harta karun seperti itu sendiri dan tidak membaginya dengan orang lain. Hanya Lu Ming 4 orang, dan malam yang gelap naik sekelompok orang itu, tidak berpisah, tetapi berkumpul bersama untuk bertindak. Benar saja, segera setelah itu, sesuatu terjadi. Setelah seharian berkabut, beberapa jeritan melengking terdengar di seluruh area. Mereka semua terkejut dan bergegas untuk menonton. Akibatnya, sesosok mayat tergeletak di tanah, dan tidak ada nafas yang tersisa. Bunuh dengan 1 pukulan. Seperti sebelumnya, itu membunuh. Di antara mereka, ada keberadaan Tuhan. Sialan, apa yang terjadi? Bukankah tidak ada Tianren di daerah ini? Bagaimana bisa ada yang terbunuh? Beberapa orang mengaum, mentalitas akan melompat. Apakah kita melakukannya sendiri? Seseorang mengatakan sesuatu. Hati orang, langsung terangkat, tubuh berkedip, dan orang lain menjaga jarak. Terlebih lagi, mata orang-orang semua melihat ke arah mereka yang berada dalam kondisi Tuhan yang kuat, terutama keberadaan ganda dari 3 dewa. Sangat mungkin orang-orang di dalamnya yang melakukannya. Sangat mungkin untuk membunuh orang lain secara diam-diam dan mengambil nyawa dan pecahan batu jiwa orang lain. Dan kemungkinan terbesar adalah bahwa ada 3 penguasa Tuhan. Hanya mereka yang bisa membunuh keberadaan Tuhan. Ketika pihak lain tidak terlalu defensif, mereka akan saling membunuh. Sangat sulit untuk mencapai keberadaan Tuhan. Semuanya, jangan jatuh ke dalam perangkap. Mungkin ini adalah strategi orang-orang surga. Kami ingin saling curiga dan mengacau satu sama lain, sehingga pihak lain dapat memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Dia. Kuyi memiliki suara yang besar. Tianren.
Di mana Tianren? Kami tidak bertemu dengan orang-orang surga sepanjang jalan. Ada kemanusiaan. Namun, sisa kekuatan dari luka orang-orang ini jelas merupakan kekuatan surga. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Ku Yidao. Ada keheningan. Ya, sisa kekuatan luka orang-orang ini memang kekuatan surga yang tidak bisa dipungkiri. Kekuatan surga hanya dapat dikendalikan oleh orang-orang ras Tianren, tetapi tidak oleh orang-orang dari ras lain. Apakah ini benar-benar karya surga dan manusia? Dia telah menguasai seni penyembunyian yang mengerikan, dan dia menyembunyikan dirinya dan menatap kita. Ada kemanusiaan, suaranya sedikit bergetar, penuh ketakutan. Mendengar ini, yang lain juga merasa kedinginan, seolah-olah ada sepasang mata yang menatap mereka dalam kegelapan. Apakah itu benar? Dalam kegelapan, ada tuan yang mengerikan dari keluarga Tianren, menatap orang-orang. Atau apakah pembunuhnya adalah orang-orang di dalamnya? Untuk sementara, sulit bagi orang untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Mereka hanya merasa ada krisis di mana-mana. Kurasa kita masih menunggu di sini, menunggu kabut mereda, dan kita belum terlambat untuk bertindak. Seorang pemuda membuka mulutnya, mengambil beberapa anak buahnya, dan duduk bersila di tempatnya, tidak berencana untuk pergi. Sekarang lebih aman untuk tetap di tempat, menjaga jarak dari orang lain, dan melihat sekeliling pada saat yang sama. Dengan cara ini, baik surga maupun manusia, atau manusia di dalam mereka sendiri, dapat berjaga-jaga. Kupikir itu juga cara terbaik untuk melakukannya. Mari kita tunggu kabutnya hilang. Orang lain melakukan hal yang sama. Mereka duduk di tempat yang sama dan menjaga jarak dengan yang lain, namun jaraknya tidak begitu jauh. Begitu ada gerakan, orang lain bisa langsung mendukung. Lu Ming bangkit dalam kegelapan dan yang lainnya saling memandang dan duduk di tempat. Adegan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Menurutku, pembunuhnya ada di antara kita. Pada saat ini, Mawar Malam membuka mulutnya, tetapi tidak untuk semua orang, tetapi untuk Lu Ming, Xian Yanxing, dan Kaisar Jian. Suaranya hanya terdengar di telinga mereka. Oh, bagaimana kamu tahu itu? Mata para dewa bergerak, dan mereka juga berkhotbah. Lu Ming telah menjelajahinya. Lu Ming, kamu juga harus menemukan sesuatu. Crossroad di malam yang gelap. Xian Yanxing, Qiu Yue, Wan Shan, Di Jianyi, Ling Heng, Yin Jiuling, Xiu Ji, dan 3 pemuda lainnya, mau tak mau menatap Lu Ming. Ya, aku juga berpikir bahwa pembunuhnya bukanlah orang surga, tetapi di antara mereka. Karena, dalam luka orang-orang itu, meski masih ada kekuatan surga, masih ada jejak keheningan di sisa kekuatan surga. Meski kita banyak membicarakannya, kita masih bisa menemukannya dengan pengamatan yang cermat. Lu Mingdao masih menggunakan cara transmisi. Karena tersangka pembunuh ada di grup ini, tentu saja tidak bisa didengar oleh orang lain. Mati, apa artinya itu? Tanya para dewa. Tetapi beberapa orang, matanya cerah, sepertinya memikirkan sesuatu, seperti Xian Yanxing, Kaisar Jianyi. Kematian, penguasa kekuatan surga, sudah mati, tetapi orang mati tidak akan membunuh. Kali ini dikatakan bahwa mawar yang hidup adalah mawar malam. Kali ini, para dewa dan orang lain yang tidak mengerti dengan baik, mata mereka juga berbinar. Aku tahu, itu adalah seseorang yang menggunakan keluarga Tianren yang sudah mati untuk membunuh orang dan merebut potongan batu jiwa Yuan kehidupan. Semua dewa. Ya, meskipun kita tidak tahu cara apa yang digunakan, ini mungkin kebenarannya. Kalau tidak, bahkan jika kita mengendalikan beberapa cara tersembunyi, kita tidak bisa dihantui. Kita tidak menyadarinya sama sekali. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang kita sendiri, dan kewaspadaan pihak lain relatif rendah, sehingga kita dapat mencapai tujuan membunuh dengan satu pukulan. Kemungkinan terbesar adalah keberadaan 3 dewa. Lu Mingdao. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya para dewa. Jika kita menyingkirkan orang ini, akan sulit bagi kita untuk bergerak di belakang kita. Kita memiliki banyak batu kehidupan dan jiwa di tangan kita, yang pasti akan diawasi oleh orang ini. Bahkan jika kita pergi sekarang, orang ini akan mengikuti kita dan menyergap kita secara rahasia. Kali ini malam naik. Singkirkan orang ini. Sisi lain mungkin keberadaan Tuhan dan Tuhan. Tidak baik untuk mengatakan bahwa bahkan jika kita semua bergandengan tangan, kita mungkin tidak dapat membunuh dewa yang kuat 2 kali lipat. Lu Mingdao. Dalam keadaan normal, itu tidak bisa dilakukan. Namun, jika kita membuat tata letak yang hati-hati dan bergandengan tangan dengan Xian Yanxing, kita mungkin tidak bisa melakukannya. Crossroad di malam yang gelap. 4473. Kamu bergandengan tangan dengan Xiao Qing. Lu Ming bingung. Yang lainnya juga bingung, kecuali Xian Yanxing. Dia dan aku memiliki semacam teknik serangan bersama. Setelah digunakan, kekuatannya akan sangat luar biasa. Jika kita bergandengan tangan dengan kekuatan kita saat ini, kita bisa membunuh dewa dan dewa. Mawar Malam menjelaskan. Beberapa orang terkejut.
Night Rose dan Xian Yanxing, sebenarnya serangan bersama, bisa memainkan kekuatan yang luar biasa. Nyatanya, sangat sulit untuk melatih skill serangan gabungan yang benar-benar bisa membuat kekuatannya melambung tinggi. Itu juga sangat jarang. Hanya setelah bertahun-tahun bekerja sama, hati memiliki perasaan yang baik, tingkat terkuat dari bakat mereka untuk distimulasi, benar-benar merupakan combo yang kuat. Kerjasama semacam itu melalui susunan tidak bisa disebut keterampilan serangan gabungan yang sebenarnya, itu hanya semacam susunan. Lu Ming pernah melihat Xian Yanxing dan Xian Yanjun melakukan seni serangan bersama. Bisakah Xian Yanxing dan Mawar di malam yang gelap tampil? Itu sangat mungkin. Lagi pula, hubungan mereka di kehidupan sebelumnya sama dengan hubungan antara dia dan bola. Hanya saja mereka sering menghabiskan waktu bersama. Itu normal untuk dapat menggunakan keterampilan combo. Xian Yanxing mengangguk dalam diam, tampaknya mengakui pemandangan malam yang gelap naik. Tapi kita tidak tahu siapa mereka. Bahkan jika ada metode serangan gabungan, itu tidak bisa digunakan. Bagaimana kita bisa memimpin si pembunuh? Semua dewa. Yang diinginkan pihak lain adalah sepotong batu jiwa kehidupan. Selama kamu memberi pihak lain kesempatan untuk memanfaatkannya dan membiarkan pihak lain melakukannya, bukankah itu akan memimpinnya? Crossroad di malam yang gelap. Kamu ingin orang menjadi umpan, tapi saat ini, ketika umpan digunakan untuk memikat pihak lain, aku khawatir pihak lain akan meragukannya dan tidak mudah tertipu. Lu Mingdao. Sekarang orang-orang dalam bahaya dan curiga terhadap orang-orang di sekitar mereka. Jika mereka melakukan sesuatu yang aneh, seperti sengaja pergi dari sini untuk dijadikan umpan, kebanyakan dari mereka akan curiga. Karena dalam situasi saat ini, satu atau dua orang pergi dengan sengaja, yang jelas sangat tidak wajar. Orang yang memiliki otak akan meragukan apakah ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Ada dua syarat untuk memimpin si pembunuh. Yang pertama adalah ada cukup banyak batu jiwa kehidupan untuk menarik cukup banyak orang. Kedua, pasti ada alasan yang tepat. Oleh karena itu, terserah aku dan Lu Ming untuk menjadi satu-satunya. Cara senyum Mawar malam. Ada cukup potongan kehidupan dan batu jiwa pada kita berdua, tapi alasan apa yang harus kita tinggalkan di sini agar pihak lain tidak meragukannya? Lu Mingdao. Pria dan wanita cantik, membakar kayu bakar, diam-diam pergi, ada alasan yang lebih baik dari ini. Crossroad di malam yang gelap, mata air yang besar menatap Lu Ming. Lu Ming. Yang lainnya terdiam, terutama Qiu Yue dan Xian Yanxing, yang tidak pandai melihat mawar di malam hari. Aku pikir lebih baik menggunakan metode lain. Lu Mingdao. Apakah ada cara lain yang lebih baik? Katakan padaku. Crossroad di malam yang gelap. Lu Ming terdiam. Sejujurnya, tidak ada alasan yang lebih baik. Dengan cara lain, sepertinya terlalu disengaja, pihak lain tidak boleh tertipu. Tapi metode ini. Apakah kamu takut wanitamu akan cemburu? Keok-keok, kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya pergi sebentar untuk memimpin si pembunuh muncul. Begitu si pembunuh muncul, sinyal akan segera dikirim, dan orang lain akan datang untuk menekan si pembunuh. Ini sangat sederhana. Apakah kamu masih ragu? Apakah itu bayi atau bukan laki-laki? Crossroad di malam yang gelap. Lu Ming, aku pikir strategi ini layak. Xian Yanxing tiba-tiba berkata. Puan muda, aku juga berpikir begitu. Qiu Yue juga membuat pernyataan tergesa-gesa karena takut ketinggalan. Lu Ming, wanitamu telah membuat pernyataan. Apa yang kamu ragukan? Apakah kamu laki-laki atau bukan? Crossroad di malam yang gelap. Berulang kali mempertanyakan apakah itu laki-laki, Lu Ming benar-benar ingin mengom, apakah kamu ingin mengujinya? Tentu saja, pikirkan saja. Apalagi yang bisa dikatakan Lu Ming? Secara alami, dia setuju. Setelah itu, mereka membahas langkah-langkah dan detail rencana untuk memastikan semuanya aman dan sehat, lalu mereka mulai bertindak. Setelah menunggu beberapa jam, Lu Ming dan Night Rose berangkat untuk menjelajahi kondisi sekitar. Setelah menjelajahi satu lingkaran, mereka pergi ke satu arah dan menghilang dalam kabut. Lu Ming dan Night Rose datang ke sebuah bangunan bobrok yang jaraknya puluhan mil. Aku harap pihak lain akan datang. Lu Mingdao tentu saja dalam bentuk transmisi suara. Sebelum suaranya turun, hembusan angin harum datang, dan mawar itu dekat dengannya di malam yang gelap. Kamu, apa yang kamu lakukan? Lu Ming bertanya tanpa sadar. Pria tampan dan wanita cantik, kayu bakar kering, ingin berakting, tentu saja ingin bertingkah seperti beberapa orang, jika tidak, bagaimana pihak lain bisa percaya? Di malam yang gelap, mawar ada di telinga Lu Ming, dan nafas hangat berhembus ke telinga Lu Ming. Suara itu jatuh, seluruh tubuh mawar jatuh ke pelukan Lu Ming di malam yang gelap. Lu Ming tiba-tiba tidak tenang, godaan malam naik, bukan hanya membicarakannya, tapi puncak alam semesta. Kamu tidak ingin melangkah terlalu jauh. Cukup sudah. Sedikit makna sudah cukup. Lu Ming membuka mulutnya dengan suara kering.
Sepertinya aku salah paham denganmu sebelumnya, tapi sekarang membuktikan bahwa kamu benar-benar laki-laki. Di malam yang gelap, kata Mawar. Lu Ming, ini dia. Tiba-tiba, di malam yang gelap, Ross mengucapkan dua kata di telinga Lu Ming. Sosoknya melintas, dan dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan kelopak mawar yang menelan langit terbang keluar. Reaksi Lu Ming juga sangat cepat, segera dari keadaan tenang untuk mundur, jari dan peluru, barisan senjata meledak, terbang ke kabut di sekitarnya. Ketika dandang, serangkaian raungan terdengar, serangan Lu Ming dan Night Ross langsung dikalahkan. Kemudian, beberapa cahaya pedang yang mengerikan, ke arah dua orang terpotong. Ini cepat, dan itu luar biasa. Tuhan berlipat ganda. Begitu mereka bertarung, keduanya menilai bahwa yang menyerang mereka pasti adalah penguasa Tuhan. Dua orang baru saja bergegas keluar, tidak bisa berhenti itu normal. Namun, kedua orang itu sudah waspada, siap sedia, sehingga reaksinya juga sangat cepat. Pikiran bergerak, setiap alat pembunuh besar muncul. Lu Ming memegang tongkat S1, dan kekuatan tabu masuk, membuat tongkat S1 lebih besar dan lebih cepat, menyapu dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Saat terdengar suara, tongkat S1 bergetar, tubuh Lu Ming berulang kali mundur. Di sisi lain, mawar malam yang gelap mendesak pedang itu, dan sisi lain bergerak, berulang kali kembali. Namun, konfrontasi antara kedua belah pihak telah menimbulkan banyak keributan, yang telah membuat khawatir orang lain. Ada situasi. Pergi dan lihat. Tuan-tuan itu datang ke arah Lu Ming. Puluhan mil jauhnya, dalam sekejap. Dan Master Rahasia, beberapa gerakan tidak membunuh dua orang Lu Ming, ingin mundur. Namun, Lu Ming dan mereka sudah siap. Menyentuh. Begitu Lu Ming menginjak tanah, cahaya cemerlang muncul di tanah, dan puluhan misteri kuno pecah. Segel besar, luka besar. Metodenya sederhana dan mudah dioperasikan. 4474. Lusinan jenis seni rahasia, yang semuanya merupakan seni rahasia untuk menjebak musuh, terjerat di hadapan kabut. Pada saat yang sama, mawar malam yang gelap juga muncul. Di udara, ada langit yang besar dan tak tertandingi menelan mawar. Di tengah bunga, itu seperti lubang hitam, yang terus berputar, dan mengeluarkan kekuatan menelan yang mengerikan dan tak tertandingi. Kekuatan menelan ini, terus-menerus menuju kabut keberadaan fagositosis dan pergi. Tujuan dari pengikatan ganda adalah untuk memperlambat kecepatan lawan. Tapi pihak lain sangat kuat. Dengan raungan, pedangnya Ki meledak, menghancurkan seni rahasia kuno Lu Ming, menghancurkan kekuatan mawar yang menelan, dan ingin pergi. Namun, dia masih diblokir untuk sementara waktu. Saat ini, arah pelarian pihak lain, tiba-tiba, ada serangan ke arahnya. Tongkat besi hitam, pedang besi berkarat, bunga teratai hitam. Itu adalah Xian Yanxing, para dewa, dan pedang kaisar yang mereka luncurkan. Mereka sudah siap kapan saja sebelumnya. Ketika mereka mendengar langkah pertama pertarungan Lu Ming satu sama lain di malam yang gelap, mereka tidak ragu sedikitpun. Mereka bergegas menuju Lu Ming, lebih cepat dari yang lain. Tetapi mereka tidak segera muncul. Sebaliknya, mereka mengubah posisi mereka dalam kabut dan muncul ke arah pihak lain mungkin mundur, melancarkan serangan pada saat kritis. Xian Yanxing, Wan Shen, Qiu Yue, Di Jianyi, Ling Heng, Yin Jiuling, Xiu Ji, dan 3 Tian Jiao muda lainnya. Sebanyak 10 tuan muda bergandengan tangan untuk menyerang, kekuatannya juga sangat luar biasa, berhasil menahan cahaya pedang lawan, juga berhasil menahan tubuh belakang lawan. Ku Yi, ini kamu. Saat ini, Lu Ming dan Night Ross sudah dekat satu sama lain, tiba-tiba melihat wajah asli satu sama lain. Pria ini benar-benar salah satu dari dua penguasa dari 3 dewa, Ku Yi. Kelinci kecil, kamu yang mendesain. Aku akan membunuhmu. Ku Yi minum dengan suara rendah, dan suaranya dikontrol dengan sangat baik. Hanya Lu Ming dan yang lainnya yang mendengarnya, tetapi tidak keluar. Tapi sekarang kabut mulai bergulir, dan lebih banyak orang datang. Itu adalah master lainnya. Orang-orang ini juga melihat Ku Yi dan Lu Ming. Hadirin sekalian, pembunuh yang mencuri batu jiwa kehidupan adalah Ku Yi. Ayo bergandengan tangan untuk membunuhnya. Lu Ming minum. Itu dia. Benar saja, pembunuhnya ada di antara kita. Sialan, bunuh dia. Yang lainnya sangat marah. Kalian, jangan dengarkan omong kosong binatang kecil ini. Dia berdarah. Nyatanya, merekalah pembunuhnya. Ku Yi banyak minum dan ingin membalas. Kami konyol. Kultivasi tertinggi dari kelompok kami adalah Sandy Jiuxiong. Kami dapat membunuh keberadaan Dewa Yizong dengan satu pukulan. Lu Ming balas dengan mencibir. Sulit untuk dikatakan. Semua orang tahu bahwa kalian semua adalah iblis tak tertandingi dengan kekuatan bertarung yang kuat, dan mungkin ada beberapa cara khusus yang tersembunyi. Selain itu, karena tingkat kultivasi kalian yang rendah, talenta lain tidak akan dapat melindungi kalian, dan bukan tidak mungkin dibunuh olehmu. Ku Yi terus berdalih.
Harus dikatakan bahwa lelaki tua itu memiliki bakat menyesatkan. Namun, Lu Ming juga orang yang kuat dalam hal ini. Siapa yang pernah dia takuti? Tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak. Lebih baik membuka cincin penyimpanan dan mengetahui laut, dan biarkan semua orang memeriksa untuk melihat pecahan batu kehidupan dan jiwa dari mereka yang terbunuh. Siapa tahu, juga, tampaknya cincin penyimpanan dari mereka yang terbunuh telah dibawa pergi dan dapat diperiksa pada saat yang sama. Lu Mingdao. Itu proposal yang bagus. Kalian berdua, siapa pembunuhnya pada akhirnya, kalian bisa mengetahuinya dengan memeriksanya. Cara Master Ganda Dewa lainnya. Aku menentangnya. Cincin penyimpanan dan mengetahui laut adalah rahasia terbesar seorang praktisi. Bagaimana mereka bisa diperiksa oleh orang lain? Ku Yi kedinginan. Apakah kamu bersalah? Lu Ming bertanya. Orang lain juga mengalihkan pandangan ke Ku Yi, mengungkapkan niat buruk mereka. Aku menentang lamaran ini. Karena kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi. Ku Yi berkata dengan dingin bahwa dia akan berbalik dan pergi. Apakah kamu masih ingin pergi sekarang, atau kamu ingin bersembunyi di belakang dan menunggu kesempatan untuk menyerang dan membunuh kita dan mengambil potongan batu jiwa kehidupan? Semuanya, jangan biarkan dia pergi, jika tidak, kita semua dalam bahaya. Lu Ming minum. Benar saja, wajah orang lain berubah dan tubuh mereka melintas di sekitar Ku Yi. Apa yang dikatakan Lu Ming bagus. Hari ini, jika kamu tidak menjelaskannya, tidak ada yang mau pergi. Hari ini, kita harus menemukan kebenaran. Kerumunan minum. Itu terlalu berbahaya bagi mereka yang menyerang secara diam-diam. Jika Ku Yi melepaskannya, mereka akan berada dalam krisis sepanjang waktu. Oleh karena itu, meskipun Ku Yi ragu, dia tidak dapat membiarkan pihak lain pergi. Selain itu, Ku Yi sekarang adalah yang paling dicurigai. Dibandingkan dengan Lu Ming dan lainnya, orang masih percaya bahwa Ku Yi adalah pembunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah dewa yang nyata. Hahaha. Pada saat ini, Ku Yi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan senyumnya tampak ganas. Awalnya, aku ingin menyelesaikan masalahmu satu persatu. Karena kamu harus mati sekarang, kamu harus menyelesaikannya bersama. Suara dingin Ku Yi Sen bergema di udara. Ku Yi, ini kamu. Sialan. Ku Yi, kamu sangat berani. Sekarang aku akan menjaga diriku sendiri dan memberimu seluruh tubuh. Orang-orang itu meraung dan sangat marah. Ternyata pembunuhnya benar-benar Ku Yi. Mereka semua melihat Ku Yi satu persatu. Penentuan diri sendiri. Hahaha, ini konyol. Apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku sendiri? Sudah kubilang, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menggunakan kekuatan penuhku. Sekarang, mari tunjukkan diriku yang sebenarnya. Kekuatan tempur. Ku Yi tertawa, dan napasnya menjadi semakin kuat. Meskipun dia belum mencapai 3 tingkat Tuhan, ada juga 2 puncak Tuhan dan Tuhan. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang mengerikan keluar dari Ku Yi. Kalian semua akan mati, bunuh. Ku Yi minum dan cahaya pedang itu terkejut. Tiba-tiba, roh pedang padat menyapu ke segala arah, menyelimuti semua orang. Kekuatannya sangat mengerikan. Hati-hati. Mundur. Tuan-tuan negara bagian Senzu lainnya minum, melangkah maju, menyerang dengan seni rahasia, dan menghalangi orang-orang di bawah dewa di belakang mereka. Pada saat yang sama, Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya juga melancarkan serangan dan bertabrakan dengan pedang Qi ini. Gemuruh dan dentuman. Raungan sengit pecah. Lu Ming, Xian Yanxing, Dark Knight Rose dan yang lainnya terkejut, dan mereka mau tidak mau mundur. Mereka yang memiliki kekuatan bertarung yang lebih lemah, seperti bulan musim gugur dan 9 rohin, bahkan memuntahkan beberapa suap darah. Di arah lain, 2 dari 4 dewa, satu keberadaan yang berat, menjerit, tubuh tiba-tiba mundur, ada beberapa luka parah di tubuh, darah DC. Kedua tuan itu lebih baik, tetapi mereka juga mundur. Ku Yi, bagaimana kekuatan bertarungmu? Mungkin. Keberadaan ganda dewa mengaum. 4475. Kekuatan bertarung Ku Yi tidak terduga. Sebelumnya, kekuatan tempur Ku Yi sangat kuat, tetapi hanya sedikit lebih tinggi dari keberadaan 2 dewa lainnya. Tapi barusan, kekuatan bertarung Ku Yi tidak hanya sedikit lebih tinggi dari 2 dewa lainnya, tetapi juga jauh lebih tinggi. Baru saja begitu banyak orang bergandengan tangan, mereka semua dikalahkan olehnya. Menurutmu mengapa aku bisa mendapatkan persetujuan dari fragmen batu jiwa kehidupan? Selain aku bukanlah dewa yang ingin membunuh kalian semua. Ku Yi minum sangat banyak sehingga wajahnya menjadi lebih ganas dan cahaya pedangnya menjadi lebih kuat. Kong! Suara pedang terdengar, tubuh Ku Yi melintas, dan pedang panjangnya terhunus. Dia menyerang dan membunuh orang. Kamu, mundur. Seorang lelaki tua dengan 2 dewa banyak minum dan membiarkan orang-orang di bawahnya mundur. Dia menerobos dengan seluruh kekuatannya, mengorbankan menara emas dan meledakkannya ke depan.
Tiga master lain dari negara bagian Shenzhou juga mencoba yang terbaik untuk menunjukkan keahlian unik mereka. Lu Ming dan yang lainnya juga mendesak para pembunuh besar untuk membunuh Ku Yi. Pada saat yang sama, Lu Ming melindungi bulan musim gugur di belakangnya. Di antara mereka berempat, Qiu Yue lebih lemah. Lu Ming tidak bisa membiarkan Qiu Yue mengambil risiko. Tabrakan ini, Lu Ming dan yang lainnya masih kalah telak. Lu Ming, Xian Yanxing, Wan Shen, Dark Knight Rose dan yang lainnya mundur tiba-tiba. Semuanya memiliki bekas pedang dan memancarkan darah, yang terluka oleh pedang Qi. Mereka masih aktif tingkat Sanding untuk melawan, situasinya lebih baik, keberadaan dewa-dewa itu sengsara. Secara khusus, kedua tuan, salah satunya terluka parah, dalam kondisi compang camping. Yang lainnya langsung tertusuk oleh cahaya pedang dan jatuh di tempat. Bunuh, kalian semua akan mati, terutama kamu. Ku Yi minum dan memandang Lu Ming dan yang lainnya, terutama tentara sihir tingkat sumber di tangan Lu Ming, menunjukkan cahaya yang membara dan rakus. Bunuh kamu, tentara sihir tingkat sumbermu semuanya milikku, hahaha. Ku Yi tertawa, cahaya pedang bergerak. Hari ini, kamu akan mati. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dari malam yang terbit. Aku tidak tahu kapan, mawar malam datang ke belakang Ku Yi. Membunuh. Xian Yanxing menurunkan bagian depan Ku Yi. Dia minum dengan lembut dan mencubit Yin Jue dengan kedua tangan. Tubuhnya penuh dengan iblis yang luar biasa. Pada saat yang sama, mawar malam yang gelap juga terbungkus energi misterius, yang beresonansi dengan roh jahat Xian Yanxing. Gigitan ajaib. Xian Yanxing dan malam bangkit, pada saat yang sama minuman ringan, memberikan dorongan. Suara mendesing. Langit dan bumi mengaum, energi gila berguling, lalu, di kaki Ku Yi, tiba-tiba muncul teratai hitam. Teratai hitam besar, memancarkan cahaya ajaib yang kuat, dan di atas kepala Ku Yi, ada juga bunga besar yang muncul. Ini adalah mawar yang menelan langit. Kedua bunga, atas dan ke bawah, dihubungkan oleh sinar matahari, menghasilkan energi yang mengerikan, yang menyelimuti Ku Yi. Energi ini, seperti energi medan, sangat mengerikan dan dapat menghancurkan segalanya. Tubuh Ku Yi bergetar hebat, dan kekuatan pelindungnya bergetar hebat. Misalnya, es dan salju mencair dengan cepat saat bertemu dengan nyala api. Tidak hanya itu, tubuh, kulit, dan daging Ku Yi meleleh. Tiba-tiba, penampilan Ku Yi menjadi tak tertahankan. Ah! Ku Yi menjerit dan meledak dengan gila. Kekuatan ilahinya terus-menerus berdebar-debar. Dia ingin menerobos serangan bersama Xian Yanxing dengan mawar hitam. Namun, kekuatan ilahi yang dia pengaruhi juga dilebur dalam energi medan ini. Hancurkan, hancurkan. Ku Yi berteriak, ide pedang gila keluar dari tubuh, berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, dan memotong ke arah mawar yang menelan angin. Ledakan. Cahaya pedang dan energi medan bertabrakan, mengirimkan suara gesekan yang mengerikan dan raungan yang mengerikan. Xian Yanxing dan tubuh mawar malam, beberapa gemetar. Apa yang kamu lakukan? Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak tahan. Mawar minum dalam gelap. Kekuatan ilahi Ku Yi jauh di depan harapannya. Latihan dia dan Xian Yanxing saat ini, menggunakan seni serangan bersama, mampu membunuh ganda dewa biasa. Jika dua dewa lainnya jatuh ke dalam seni serangan bersama, hanya ada satu cara untuk mati, yang akan diubah menjadi abu oleh energi medan yang mengerikan. Namun, kekuatan tempur Ku Yi jauh lebih kuat dari duo Shenzhou biasa. Keterampilan serangan gabungan mereka hanya bisa menjebak satu sama lain untuk sementara, dan mereka tidak bisa saling membunuh sama sekali. Ayo pergi. Lu Ming minum dan mendesak tongkat es Suan untuk ditiup ke arah Ku Yi. Semua dewa, salah satu pedang kaisar, juga bertarung untuk membunuh Ku Yi. Kedua penguasa dewa ganda juga terbangun dari mimpi mereka dan menunjukkan jurus terkuat mereka untuk membunuh Ku Yi. Saat ini, Ku Yi terjebak. Jika dia ingin bertarung melawan medan yang mengerikan, dia tidak akan bisa menahan serangan mereka. Jika dia terkena, dia akan bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Jika kamu ingin membunuhku, bermimpilah, jadilah boneka dan keluarlah. Ku Yi mengaum, dan tiba-tiba dua sosok keluar dari tubuhnya. Salah satu sosok itu adalah tulang putih seperti batu giok, dengan 5 pedang tulang di punggungnya. Begitu tulang putih itu melambai, 5 pedang tulang terbang keluar dan menjadi lebih besar dan membunuh Lu Ming. Ada sosok lain, penuh rambut emas, yang sebenarnya adalah lelaki surga dan keluarga lelaki. Dia memegang pedang emas panjang, memotong beberapa lampu pedang, dan membunuh kedua tuan itu. Ledakan. Sial. Raungan terus-menerus pecah, Lu Ming dan serangan lainnya diblokir oleh kedua sosok ini. Pedang tulang ini, dialah yang menyerang kita sebelumnya. Lu Ming, Wan Shen dan lainnya, mata mereka berkilat. Sebelum bertemu dengan mereka, Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue dan Wan Shen diserang secara diam-diam. Mereka menyerang mereka dengan cakar tulang putih dan pedang tulang. Sekarang tampaknya Ku Yi Gan yang melakukannya.
Tengkorak ini menyerang seperti dua kacang polong. Selain itu, pedang kaisar dan yang lainnya suram, karena pernah diserang sebelumnya, yang juga dilakukan oleh kerangka ini. Juga, keluarga Tianren. Mata orang memandang pria hebat dari keluarga Tianren. Pria dari keluarga Tianren, dengan mata tertutup, tidak memiliki nafas kehidupan di tubuhnya. Dia jelas mayat. Ini adalah tubuh boneka. Bagi mereka yang diserang dan dibunuh sebelumnya, ada sisa kekuatan surga di luka mereka. Jelas bahwa Kui memanipulasi serangan yang dilancarkan oleh boneka itu, jadi ada sisa kekuatan surga di lukanya. Dia dengan cara ini mengacaukan dan meletakkan segalanya di Tianren. Tapi keluarga Tianren ini sudah mati, jadi ada jejak heningan dalam kekuatan surga, yang terdeteksi oleh Lu Ming dan Mawar Malam. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh Kui. 4476. Itu karena Lu Ming dan Night Rose menyadari bahwa bukan pekerjaan langit dan manusia yang mengatur situasi ini dan mengarah ke Kui. Setelah melihat jenazah keluarga Tianren, orang-orang di tempat kejadian mengerti tanpa penjelasan. Membunuh. Membunuh. Lu Ming dan yang lainnya meluncurkan serangan kedua. Namun, serangan ini masih dihadang oleh dua boneka Kui yang terpisah. Meski keduanya trauma, Lu Ming gagal menerobos untuk sementara waktu. Sementara Kui berjuang dengan seluruh kekuatannya, Xian Yanxing dan Mawar Malam yang gelap bergetar lebih keras. Jika terus seperti ini, mereka benar-benar tidak bisa bertahan. Saat aku keluar, kamu akan mati. Kui mengaum dengan wajah galak. Malam terbit, Xiao Qing, kekuatan sumbernya, luncurkan serangan terkuat. Lu Ming berkomunikasi dengan Mawar dan Xian Yanxing di malam yang gelap. Bagus. Dua orang merespons, siap menggunakan bagian bawah kotak. Dua pendahuluku, kapan kamu akan tinggal jika kamu tidak bekerja keras saat ini? Belakangan, Lu Ming meneriaki keberadaan kedua dewa itu. Kedua tuan-tuhan itu sangat penting. Mereka adalah kekuatan serangan utama. Tanpa mereka, mereka tidak akan menjadi lawan. Kedua pria itu sedikit ragu, lalu mengangguk, menunjukkan warna tekad. Ledakan, ledakan. Kedua dewa yang kuat itu menghembuskan nafas yang kuat, yang merupakan pembakaran kekuatan ilahi. Mereka benar-benar mencoba yang terbaik. Pada saat yang sama, Lu Ming, Xian Yanxing dan Night Rose mulai memobilisasi kekuatan asal. Malam yang gelap muncul, seperti Xian Yanxing, juga berada di tingkat kedua. Oleh karena itu, kekuatan mengendalikan asal tidak lebih lemah dari Xian Yanxing, dan juga bisa melancarkan serangan. Gigitan ajaib. Xian Yanxing dan minuman mawar malam, kekuatan asal, digunakan dalam seni serangan bersama. Dengan penambahan kekuatan sumber, kekuatan seni serangan gabungan telah ditingkatkan. Energi medan yang mengerikan lebih kuat. Tubuh Kui bergetar, dan cahaya pedang yang dia potong bergetar dan hampir roboh. Membunuh. Membunuh. Lu Ming dan yang lainnya meluncurkan serangan lain. Kali ini, dua dewa dan tuan yang kuat membakar kekuatan sihir mereka dan mencoba melancarkan serangan terkuat. Kekuatannya sangat luar biasa sehingga Kui harus membagi lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan boneka surga dan keluarga manusia yang terpisah melawan kedua tuan itu. Dengan cara ini, kekuatan kerangka lainnya akan menjadi lebih lemah. Ledakan. Serangan ganda dari dua dewa dan boneka surga dan keluarga manusia yang terpisah pertama kali dibombardir bersama. Setelah beberapa raungan, boneka klan Tianren terbang keluar. Namun, serangan kedua dewa kuat itu juga diblokir. Kemudian, Lu Ming, Wan Shan dan serangan lainnya juga dibombardir oleh boneka tersebut, seperti emas dan besi yang penuh semangat. Serangan Lu Ming dan yang lainnya juga kaku. Tongkat es Wan Lu Ming, tongkat besi hitam Wan Shan, pedang kaisar, dan pedang pertempuran yang berkarat semuanya diblokir oleh kerangka dan pedang tulang. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Melihat bahwa serangan Lu Ming diblokir, Kui tertawa dan sangat arogan. Lu Ming dan yang lainnya berjuang keras. Mereka semua diblokir olehnya. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan untuk melawannya. Pada saat ini, asal. Lu Ming mengaum di dalam hatinya, dan benih aslinya bergetar. Kekuatan sumber aslinya, di sepanjang lengannya, semuanya mengalir ke tongkat es Wan. Tongkat es Wan awalnya adalah senjata sihir tingkat sumber. Dengan kekuatan aslinya, itu seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan langsung meledak. Ledakan. Tongkat es Wan bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi pecah, berdampak pada pedang tulang. Klik. Pedang tulang patah secara langsung, dan tongkat es Wan kemudian mengenai kerangka. Dengan satu sentuhan, seluruh tubuh kerangka itu meledak. Tongkat es Wan terus menggelegar ke Kui. Mata Kui tiba-tiba melebar, menunjukkan warna yang luar biasa dan meraung, sial, bagaimana mungkin? Ini adalah kekuatan aslinya. Dia sangat terkejut dan tahu bahwa dia meremehkan kekuatan Lu Ming. Sebelum Lu Ming, dia menyembunyikan kartunya. Brengsek. Pada saat yang sama, dia ingin mengeluarkan kekuatan untuk melawan,
tetapi Xian Yanxing dan Malam Bangkit, bagaimana bisa membiarkannya melakukannya? Lakukan segala upaya untuk mengoperasikan seni serangan bersama untuk menekan Kuyi. Kuyi Gang ingin memisahkan kekuatannya untuk menahan serangan Luming. Energi medan yang mengerikan memanfaatkannya, dan tubuh Kuyi dengan cepat meleleh, yang membuatnya takut untuk menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan Luming. Namun, tongkat S1 tidak akan berhenti, langsung jatuh. Ledakan. Tongkat S1 menghantam Kuyi. Kuyi berteriak. Tubuhnya seperti meteorit, dan menghantam tanah, membuat lubang besar di tanah. Tapi dia tidak berhenti. Tubuhnya telah meluncur ke belakang, membuat parit yang dalam di tanah. Setelah meluncur mundur puluhan ribu meter, ia berhenti. Semua tulang dan ototnya patah, dan dia tidak tahan untuk pergi. Kepalanya hampir pecah, dan ada retakan di jembatan alam semesta di lautan pengetahuan. Dengan luka yang begitu berat, Kuyi tidak bisa bertarung lagi. Kuyi ini sangat kuat. Ketika dia masih muda, dia benar-benar iblis teratas Tianjiao. Dia bisa menghancurkan keberadaan level yang sama. Bahkan tingkat yang sama dari keluarga Tianren tidak bisa menandinginya. Pertemuan Luming sebelumnya dengan dua dewa surga dan keluarga manusia sama sekali tidak memiliki kekuatan seperti itu. Seperti yang dia katakan sendiri, jika tidak ada masalah, prestasinya akan lebih dari itu. Dengan kata lain, fragmen batu Yuan jiwa kehidupan, bukan Tianjiao tidak mengenali, tidak hanya berbicara tentang. Namun pada akhirnya, Kuyi dikalahkan oleh Luming dan lainnya. Kuyi berbaring di lubang, meludahkan darah dari mulutnya. Matanya penuh dengan keengganan dan keputusasaan. Sua-sua-sua. Tubuh orang-orang melintas dan Kuyi dikepung di tengah. Hari ini, kamu tidak perlu bunuh diri. Seorang lelaki tua dengan dua dewa berkata dengan dingin bahwa dia memiliki peluang kuat untuk membunuh. Kamu membunuhku. Bagaimana kamu membagi kepingan Life Soul Stone padaku? Di batu tanganku. Kuyi meraung. Kata-kata itu benar-benar mengubah wajah orang-orang kuat dengan dewa ganda itu, dan mata mereka berkedip. Ya, setelah membunuh Kuyi, bagaimana cara membagi kepingan Life Soul Yuan Stone pada Kuyi? Saat ini, aku masih ingin menabur perselisihan. Setelah Kuyi terbunuh, kita akan membicarakannya lagi. Tapi sekarang, kita tidak bisa jatuh ke dalam perangkapnya. Lu Mingdao. Di jantung keduanya, Dewa Dua. Jika mereka bertarung lebih dulu karena keserakahan mereka, mereka hanya akan menjadi Kuyi yang murah. Jika ya, akan menjadi bencana untuk melarikan diri. Binatang kecil ini. Kuyi berteriak dalam hatinya, dan dia ingin menghancurkan Luming. Mati. Ketika seorang lelaki tua dengan dewa ganda keluar, dia harus mulai. Tunggu sebentar, semuanya. Aku punya rahasia besar. Kuyi meraung. 4477. Kuyi mengaum, dan menghentikan keberadaan ganda Tuhan. Katakan, rahasia apa? Keberadaan ganda Tuhan adalah minuman dingin. Itu rahasia surga. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu. Kata Kuyi. Yah, sampai sekarang aku masih ingin hidup seperti ini. Konyol. Lagi pula, siapa yang tahu rahasiamu benar atau tidak? Luming mencibir pada kemanusiaan lainnya. Tuan-tuan, aku masih berpikir lebih baik membunuh orang ini. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Begitu kamu melepaskannya, kamu akan mengalami masalah yang tak ada habisnya. Sialan, sampah kecil terkutuk. Kuyi meraung di dalam hatinya. Luming melihat melalui pikiran kecilnya, dan dia sangat membenci Luming. Tapi tidak mungkin. Mendengar kata-kata Luming, orang lain kembali menunjukkan pembunuhan mereka. Dia hanya bisa mengaum, apa yang aku katakan itu benar dan benar. Ini tentang rahasia surga kehidupan dan jiwa. Kamu tahu 3 harta surga kehidupan dan jiwa. Aku tahu di mana salah satunya disembunyikan. Apa? Mendengar ini, tidak hanya orang-orang itu, bahkan Luming, Xian Yanxing, Night Rose, Del terkejut. Harta surga kehidupan dan jiwa, kata ini, terlalu memikat. Kuyi tahu di mana harta surga kehidupan dan jiwa. Siapa yang tahu jika apa yang kamu katakan itu benar atau salah? Kali ini, keberadaan ganda Tuhan dan Tuhanlah yang berbicara. Aku bisa bersumpah dengan asal-usul hidupku, itu benar. Selain itu, aku masih memiliki peta surga kehidupan dan jiwa. Itu menunjukkan lokasi spesifik dari tempat harta karun, yang tersembunyi di lautan pengetahuanku. Selama karena kamu berjanji untuk membunuh aku dapat memberikannya kepada kamu. Jika tidak, aku tidak akan menghancurkan lautan pengetahuan. Peta itu rapuh dan dapat dengan mudah dihancurkan oleh aku. Kuyi Dao. Peta? Haha, Kuyi, selalu berkabut di sini. Kita bahkan tidak bisa menemukan arah yang benar. Kamu masih punya peta, itu bohong terlalu rendah. Luming mencibir. Wajah orang lain menjadi gelap. Memang, kebohongannya terlalu rendah. Surga kehidupan dan jiwa terlalu besar dan sesekali berkabut. Ini seperti labirin. Kuyi memiliki peta. Ini lelucon besar. Kamu baru saja masuk, sulit untuk mengetahui arahnya. Tapi aku telah berada di sini selama 300.000 tahun.
Aku tidak tahu bahwa aku tidak bisa mengenalnya di sini. Bahkan dalam kabut, aku dapat menemukan jalan yang benar. Ku Yidao. Apa? Sudah 300.000 tahun sejak kamu masuk. Kali ini, Luming dan yang lainnya benar-benar terkejut. Awalnya mereka mengira Kuyi masuk bersama mereka, tapi mereka tidak menyangka Kuyi sudah masuk. Ya, ketika aku masih muda, aku berkelahi dengan orang-orang dan merusak fondasi aku, yang menyebabkan kemajuan kultivasi aku sangat lambat. Jadi aku menghabiskan seluruh hidup aku mempelajari surga kehidupan dan jiwa, untuk menemukan harta karun, menyadari transformasi, dan pulihkan potensi dan bakat aku. Akhirnya, aku menemukan petunjuknya dan memasuki surga kehidupan dan jiwa 300.000 tahun yang lalu. Sayang sekali pecahan batu Yuan jiwa kehidupan tidak bisa masuk ke tempat kuno surga jiwa kehidupan. Hanya dengan mengumpulkan banyak keping meteorit jiwa kehidupan kita bisa masuk. Terutama, tempat yang berisi harta kehidupan yang paling berharga surga jiwa membutuhkan banyak potongan batu jiwa Yuan kehidupan. Meskipun aku awal baru-baru ini, itu tidak berguna dan hanya bisa membuang waktu. Sampai 3.000 tahun yang lalu, ketika keluarga Tianren masuk, aku menjadi lebih berhati-hati. Aku terus bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk membunuh beberapa dari mereka. Lalu, sekarang, ketika kalian masuk, aku tahu bahwa kesempatan aku telah datang. Berbicara tentang ini, Kuyi berhenti dan tidak melanjutkan berbicara, tetapi semua orang tahu apa yang dia katakan selanjutnya. Itu hanya berpura-pura menjadi seperti mereka. Mereka hanya masuk dan bergaul dengan orang-orang, menyerang dan membunuh mereka secara diam-diam, merebut potongan-potongan batu jiwa kehidupan, dan kemudian pergi untuk mendapatkan harta paling berharga dari surga kehidupan dan jiwa saja. Kata-kata Kuyi bisa dibenarkan. Namun masyarakat masih meragukannya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah demi asal-usul kehidupan. Segera, Kuyi bersumpah dengan asal-usul kehidupan, mengatakan bahwa apa yang dia katakan barusan adalah benar. Melihat Kuyi telah bersumpah dengan asal-usul kehidupan, orang harus mempercayainya. Kecuali Kuyi tidak ingin hidup. Tetapi kamu tidak ingin hidup, dan kamu tidak harus melakukannya dengan cara ini. Sekarang, selama kamu bersumpah dengan asal-usul hidupmu, ketika aku memberitahumu lokasi detailnya, kamu akan membunuhku, dan aku akan memberitahumu, dan aku akan memberimu peta, dan aku akan memberikanmu semua bagiannya. Kehidupan dan batu jiwa di tubuhku. Ku Yidao. Yah, aku berjanji padamu. Apa pendapatmu tentang itu? Seorang lelaki tua dengan dua dewa menjawab dan memandang Luming dan mereka. Jelas, dia dalam detak jantung. Nyatanya, bukan hanya dia, tapi juga Luming dan lainnya. Itu adalah harta paling berharga di surga kehidupan dan jiwa. Itu juga harta tertinggi di alam semesta. Ini lebih berharga daripada tentara sihir di Balai Kota 18. Siapa yang tidak bisa dipindahkan? Aku juga berjanji. Ross berbicara di malam yang gelap, tentu saja, dia juga tersentuh. Aku berjanji. Akhirnya, Luming mengangguk. Melihat semua pihak setuju, Kuyi sangat gembira. Kemudian, Luming dan yang lainnya semua bersumpah untuk mengampuni nyawa Kuyi selama Kuyi menyerahkan jiwanya Yuan Stone dan peta. Bagus bagus bagus. Hati Kuyi sangat gembira, tetapi di kedalaman matanya, ada jejak pembunuhan yang ganas. Dia meraung di dalam hatinya, selama dia bertahan kali ini, dan setelah cederanya pulih, dia akan membalas dendam dengan gila. Dia telah berada di sini selama 300.000 tahun. Dia akrab dengan itu. Dia bisa datang dan pergi dengan bebas dalam kabut. Pada saat itu, dia akan memburu semua orang ini berdasarkan keakrabannya dengan medan. Terutama Luming, Nightros dan lainnya. Dia ingin balas dendam yang lebih gila, biarkan mereka menyesal, biarkan mereka menyesal. Sekarang, serahkan peta dan potongan batu jiwa kehidupan. Seorang lelaki tua dengan dua dewa berkata, "Yah, aku akan memberikannya padamu." Ku Yidao, hati Alice bersinar, kartu giok terbang keluar. Kartu giok itu seukuran telapak tangan. Kamu dapat melihat bahwa ada banyak tanda halus di atasnya. Orang tua itu, yang merupakan penguasa ganda dewa, dengan cepat menggenggam kartu giok di tangannya. Mata orang berkilat dan mereka tidak banyak bicara. Kemudian, lelaki tua dengan dewa ganda memasukkan kekuatan sihir ke dalam kartu giok, yang bersinar dan sebuah peta muncul di udara. Petanya sangat detail, ada titik merah di atasnya, yang mewakili posisi mereka saat ini. Selain itu, di kejauhan dari mereka ada titik kuning. Titik kuning adalah tempat persembunyian harta paling berharga di surga kehidupan dan jiwa. Ku Yi menjelaskan. Di mata semua orang, ada cahaya yang menyala. Tampaknya semua yang dikatakan Ku Yi benar. Selama mereka mengikuti peta ini, mereka tidak akan tersesat bahkan dalam kabut, dan segera mereka akan dapat mencapai harta karun itu. 4478. Juga, batu jiwa kehidupan ada di cincin penyimpanan di tanganku. Sekarang aku terluka dan tidak bisa bergerak. Ambillah. Ku Yidao. Tiba-tiba,
Mata banyak orang, menunjukkan esensinya. Menyentuh, menyentuh. Beberapa orang melangkah maju dan semua ingin melepas cincin penyimpanan Kuyi, tetapi mereka semua terhalang oleh nafas satu sama lain. Nafas beberapa orang pecah dan bertabrakan di udara. Tidak ada yang akan menyerah. Secara khusus, dua dewa dan tuan yang kuat bertarung satu sama lain dalam nafas, menunjukkan rasa perang yang kuat. Hadirin sekalian, dengan begitu banyak dari kita di sini, tidak ada yang bisa mengambil potongan-potongan batu jiwa kehidupan sendirian. Aku menyarankan agar kita membaginya secara merata. Saat kita sampai di tempat persembunyian harta karun dari harta paling berharga di surga hidup dan jiwa, kita bisa mengambil potongan-potongan batu itu bersama-sama dan membuka tempat harta karun. Bagaimana? Malam naik disarankan. Mata kedua dewa yang kuat itu berbinar. Jika orang biasa di kerajaan Tuhan berani berbicara kepada mereka seperti ini dan membaginya secara adil, mereka akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Kerajaan dewa juga ingin setara dengan dewa. Namun, malam yang gelap naik, Luming dan yang lainnya, kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan, tidak bisa diukur dengan akal sehat. Sebelum pengepungan Kuyi, Xian Yanxing dan Mawar Malam yang gelap menggunakan seni serangan gabungan, yang begitu kuat sehingga mereka semua merasa tidak enak. Mereka takut terjebak dan hanya memiliki satu cara untuk mati. Dan kekuatan Luming di luar imajinasi. Sebelumnya, Luming mampu mengalahkan pertahanan Kuyi dan memenangkan Kuyi. Ini semua adalah iblis. Meskipun mereka adalah dewa, mereka harus menekan harga diri mereka di depan mereka. Bagus, kalau begitu dengarkan gadis mawar. Orang tua dari senyum ganda Tuhan. Tuan ganda dewa lainnya, juga tidak punya pendapat. Yang terkuat dari beberapa pihak tidak memiliki pendapat, dan yang lainnya, terlebih lagi, tidak memiliki pendapat, dan tidak berani berpendapat. Mata Kuyi menunjukkan jejak kekecewaan. Dia berharap Luming dan yang lainnya akan berjuang untuk mendapatkan potongan batu jiwa kehidupan, tetapi dia tidak menyangka itu akan berakhir begitu sederhana. Segera, beberapa orang bergandengan tangan dan melepas cincin penyimpanan dari tangan Kuyi. Setelah membukanya, ditemukan beberapa keping batu Life Soul Yuan. 5 Yuan semuanya. Dua dewa yang diwakili oleh keberadaan pembagian kekuatan ganda, Luming, sepotong mawar malam yang gelap. Yang kelima memberikan bobot yang berat kepada dewa terakhir. Tuan-tuan, yang pertama telah diberikan, dan potongan batu jiwa kehidupan juga telah diserahkan. Aku bisa pergi sekarang. Ku Yidao. Keberadaan dewa-dewa tersebut menunjukkan jejak kengganan. Mereka benar-benar tidak ingin membiarkan Kuyi pergi karena sangat berbahaya bagi Kuyi untuk pergi. Namun, untuk menjadi harta surga, mereka harus bersumpah demi asal-usul kehidupan, dan sekarang mereka bahkan tidak bisa melepaskannya. Biarkan kamu pergi. Kamu tidak bisa tidak berpikir terlalu naif, biarkan kamu pergi, tunggu kamu di belakang balas dendam gila pada kami. Luming mencibir, memegang telapak tangannya kosong, pistol panjang mengembun. Apa? Beberapa orang kuat kerajaan dewa, serta Kuyi, tercengang dan kaget melihat Luming. Apakah Luming siang melanggar sumpahnya dan membunuh Kuyi? Kuyi menjawab dengan cepat dan berseru, Luming, apa yang kamu lakukan? Jangan lupa bahwa kamu bersumpah dengan asal-usul hidupmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu akan dirampok dan kamu akan mati. Apakah kamu ingin mati bersamaku? Mati bersamamu? Haha, kamu tidak layak. Apakah kamu tidak tahu bahwa keberadaan keadaan asli tidak takut dengan sumpah hidup yang asli? Luming mencibir, membunuh kesempatan dingin, tubuh rusak dan keluar, kaya esensi. Itu adalah keberadaan dari keadaan asli, dan kamu adalah dewa-dewa-dewa. Kuyi meraung, tetapi pada saat ini, suaranya berhenti tiba-tiba, matanya melebar, dan matanya menunjukkan ekspresi panik. Kekuatan asal. Yang kuat dari keadaan asal, mengapa tidak takut pada sumpah asal-usul kehidupan, yaitu karena kekuatan asal-usul. Namun, Luming juga mengendalikan kekuatan sumbernya. Sebelum itu, Luming mematahkan kekuatan sumbernya dan mengalahkan pertahanannya. Namun, sebelum dia sangat ingin menyelamatkan hidupnya, dia tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Siapa di hadapan beberapa kerajaan dewa, yang akan berpikir bahwa pihak lain dapat menggunakan kekuatan asal untuk melawan sumpah kehidupan yang asli? Secara tidak sadar, itu diabaikan. Tapi sudah terlambat untuk mengingatnya. Tidak, jangan bunuh aku, kamu tidak bisa melanggar sumpah. Kuyi berteriak ngeri, dia tidak ingin mati. Tampaknya surga kehidupan dan jiwa telah ditemukan. Selama kamu membunuh Luming dan yang lainnya dan mendapatkan cukup banyak jiwa kehidupan Yuan Stone, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan bakat dan potensinya dan bergegas ke level yang lebih tinggi. Jadi, dia berjuang mati-matian. Sayangnya, cederanya sangat serius, meski baru pulih sedikit, dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya. Kuyi, baiklah. Luming acuh tak acuh dan menembak. Puff. Tombak menembus alis Kuyi dan membunuh Kuyi di sini. Mata Kuyi membelalak,
tapi dia tidak bisa didamaikan. Bagus. Semua orang minum di hati mereka. Mereka tidak berani membunuh mereka. Luming membunuh mereka, adalah baik untuk membunuh mereka. Jika Kui dibebaskan, mereka akan kesulitan tidur dan makan. Ini sangat berbahaya. Adapun apakah Luming dapat menolak pengembalian sumpah asal-usul kehidupan, mereka tidak peduli. Cara terbaik adalah agar Luming langsung digigit dan jatuh. Tuan muda, apakah tidak apa-apa jika kamu membunuhnya seperti ini? Qiu Yue bertanya dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh ketegangan dan kekhawatiran. Luming, bisakah kamu menahan kekuatan aslimu? Xian Yanxing juga bertanya, juga cukup khawatir. Dia juga menggunakan kekuatan asal, tetapi jumlahnya sangat kecil. Dia terlalu sadar untuk menolak pengembalian sumpah asal-usul kehidupan. Dia khawatir apakah Luming bisa menolak. Jangan khawatir, pembalikan sumpah asal-usul kehidupan tidak akan terjadi sekarang, tetapi di praktik nanti. Aku yakin aku bisa menolaknya. Luming berkata sambil tersenyum. Dia telah mengendalikan banyak asal-usul. Meskipun dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan keadaan aslinya, seharusnya mungkin untuk menolak pengembalian sumpah asal-usul kehidupan. Selain itu, dia adalah tubuh tabu dan kekuatan untuk mengendalikan tabu. Fei Wang pernah berkata kepadanya bahwa kekuatan tabu juga berpengaruh kuat dalam melawan pembalikan sumpah asal-usul kehidupan. Dengan kerjasama keduanya, Luming percaya diri dan cukup percaya diri. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Ayo pergi, tuan-tuan. Lu Mingdao. Setelah itu, mereka berangkat dan menuju ke arah harta paling berharga dari surga kehidupan dan jiwa menurut peta yang ditinggalkan oleh Kui. Dengan peta, mereka sangat cepat, dan pada saat yang sama, mereka tidak pernah diserang lagi. Namun, di peta, lokasi harta karun tersebut tidak jauh dari mereka. Nyatanya, ada jalan panjang yang harus ditempuh. Mereka terletak di selatan Minghun Tianting, dan tempat paling berharga, di utara, hampir melintasi separuh kota kuno. Dalam perjalanan, semua orang memikirkan sebuah pertanyaan, bagaimana membagi jiwa dan jiwa surga. 4479. Hanya ada satu harta, bagaimana cara membaginya? Ada 7 atau 8 kelompok orang di sini. Semua orang menginginkan harta karun itu. Siapa ini? Mata semua orang berbinar dan hati mereka melintas. Keberadaan ganda kedua dewa, jauh di mata, bahkan dipenuhi dengan pembunuhan, tetapi dengan cepat disembunyikan. Mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk menyingkirkan orang lain dan memonopoli harta karun itu. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan Luming dan yang lainnya, mereka sangat ketakutan. Alih-alih menyelesaikannya, Luming dan yang lainnya menyelesaikannya. Nyatanya, mereka bukan satu-satunya yang memiliki ide ini, seperti Luming dan Nightros. Aku ingin menyelesaikan semua orang ini. Namun, tidak ada satu Tuhan untuk memecahkan masalah. Xian Yanxing dan seni serangan bersama mawar malam yang gelap, selama keberadaan Dewa Ganda ditutupi, pihak lain hanya memiliki satu cara untuk mati. Tapi ada juga Tuhan Ganda. Bahkan jika dia memulihkan kekuatan aslinya dan menerobos dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan pernah meninggalkan pihak lain. Bahkan jika ada cukup bidak untuk melarikan diri, meskipun ada cukup bidak untuk melarikan diri, mereka akan dibunuh. Selain itu, pihak lain juga memiliki rasa kewaspadaan yang kuat terhadap mereka. Tidak mudah membunuh satu orang dalam serangan mendadak. Selain itu, mereka dan Nightros, bagaimanapun, hanyalah hubungan kerjasama, bukan satu hati. Jadi mereka juga tidak melakukannya. Mereka semua waspada satu sama lain dan pergi ke tujuan mereka. Namun, Luming dan mereka tidak tahu bahwa tujuan yang akan mereka tuju sudah lama ditempati oleh orang-orang, yaitu klan Tianren. Di tanah terbuka, ada patung perunggu yang tinggi. Patung-patung perunggu ini tampaknya adalah tentara satu persatu. Mengenakan baju besi dan memegang pedang, setiap patung perunggu setinggi 10.000 kaki. Ada 108 patung perunggu di tanah datar ini. Mereka diatur dalam trek yang aneh untuk membentuk sebuah arai. Di tengah patung perunggu terdapat altar yang tinggi. Di sekitar altar, ada 12 tentara sihir. Kedua belas senjata ajaib ini memiliki bentuk yang berbeda, dan tidak ada satupun yang sama. Tombak, pedang, tombak, kapak, 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 kail, garpu, cambuk, gada, palu, belati dan hol. Ada 12. Masing-masing memancarkan nafas teror, yang beresonansi dengan 108 patung perunggu di sekitarnya, dan meningkatkan kekuatan susunan. Tapi di udara daerah ini, ada sekelompok orang yang mengambang. Ada sekitar 30 orang. Di antara mereka, nafas 12 orang itu luar biasa. Mereka semua adalah keberadaan negara Tuhan. Apalagi mereka bukan dewa biasa. Napas mereka jauh lebih kuat daripada napas Tuhan. Semua ini adalah keberadaan Tuhan dan Tuhan. Salah satu inti, lebih menakutkan, napas mengejutkan, kekosongan bergetar, membentuk tekanan tak tertandingi yang mengerikan.
Jika Luming ada di sini, dia akan terkejut, karena ini adalah keberadaan Raja Surga. Hanya yang paling kuat di dalam Tuhan yang bisa disebut Kaisar. Setiap Kaisar sangat kuat, tanpa diduga, ada seorang Raja di sini. Dengan Raja Surga sebagai intinya, kedua belas master membentuk barisan besar dan menyebarkan semua jenis kekuatan yang kuat. Tampaknya mereka menghancurkan susunan di bawah dan menyempurnakan sesuatu. Di bawah, 108 patung perunggu dan 12 senjata sakti, cahayanya sangat redup, sepertinya tidak akan bertahan lama. Kehidupan jiwa, terimalah hidupmu. Bahkan jika kamu memanggil 12 tentara sihir balai kota, itu tidak berguna. Paling-paling, kamu bisa hidup lama, dan cepat atau lambat kita akan menghancurkannya. Di tepi, ada seorang pria, mulut dingin. Pria ini terlihat sangat muda, baru berusia 20-an, tetapi napasnya luar biasa. Dia juga negara dewa. Secara alami, mereka tidak bisa menilai usia mereka dari penampilan mereka. Mereka tampaknya berusia 20-an. Faktanya, mereka mungkin sangat tua, setidaknya tidak lebih muda. Karena, di antara generasi muda, tidak ada yang pernah ke kota abadi Taisang dan memiliki prestasi setinggi itu. Pria ini berbicara ke altar, seolah-olah jiwa di mulutnya ada di altar. Tetapi tidak ada tanggapan dari altar. Kehidupan jiwa, 18 tentara sihir balai kota, 4 di antaranya ada di tangan istana surgawi kita. 18 senjata sihir balai kota tidak lengkap dan kekurangan kekuatan, dan mereka tidak dapat dihentikan. Selain itu, kamu ingin memanggil kepingan Life Soul Stone dan kumpulkan untuk memperkuat dirimu. Jangan bermimpi, aku telah mengirim orang untuk membunuh mereka yang mengendalikan kepingan itu. Sekarang, setengahnya ada di tanganku, oleh karena itu, takdirmu telah hancur. Kehidupan jiwa, kamu, penguasa surga kehidupan dan jiwa, pada akhirnya masih akan mencapaiku. Aku akan mengambil sisa tubuh setengah tabu darimu dan akhirnya mencapai tubuh tabu lengkapku. Aku akan menjadi orang pertama yang melakukannya sepenuhnya mengendalikan tabu dengan tubuh surga dan umat manusia. Orang-orang muda minum. Ternyata orang ini adalah Yewu, di mulut orang Tianren. Naif bahwa tubuh surga dan umat manusia juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan tabu. Sungguh naif dan pada akhirnya akan menanggung akibatnya sendiri. Kali ini, dari altar, terdengar suara kasar, tapi terdengar sangat lemah. Hahaha, tidak ada yang mustahil. Aku telah sepenuhnya mengendalikan kekuatan tabu semi berulang, dan kekuatan tempur telah meningkat secara dramatis. Jika aku mengambil separuh waktu darimu, aku dapat sepenuhnya mengendalikannya. Pada saat itu, kekuatan surga yang paling kuat dan kekuatan tabu akan keluar bersama. Siapa lagi di dunia ini yang akan menjadi lawanku? Dalam perang dunia pertama di level yang sama, aku akan menjadi tak terkalahkan dan melampaui yang terkuat di dunia. Sejarah klan Tianren. Haha. Yewu tertawa, wajahnya ganas, matanya sangat panas, dan dia penuh dengan harapan yang tebal. Kali ini, tidak ada suara yang menjawabnya dari altar. Nah, jiwa, beri aku keputusasaan. Tidak ada dengungan dingin. Pada saat ini, seseorang datang ke sisi ini, dan dia adalah lelaki tua Tuhan dan keluarga lelaki. Ada apa denganmu? Apa kau sudah membunuh yang lainnya? Yewu bertanya. Tidak, tolong maafkan aku. Orang tua surga dan manusia, yang berlipat ganda dalam Tuhan dan Tuhan, mengepalkan tinjunya dan memiliki rasa takut di wajahnya. Yewu mengerutkan kening, roh pembunuh menyebar, cara, katakanlah, bagaimana mengembalikan tanggung jawab. Puan Yewu, surga kehidupan dan jiwa terlalu besar, kami sangat kekurangan tenaga, dan sulit untuk menangkap satu sama lain selama periode kabut. Selama periode ini, orang-orang lainnya tidak tahu di mana mereka berada pergi, jadi. Lelaki tua surga dan manusia, yang merupakan Tuhan ganda, ragu-ragu. Buang, benar-benar sampah. Ya, tidak dingin. Orang tua surga dan manusia, yang bermuka dua dari Tuhan, menundukkan kepalanya dan tidak berani menjawab. Jika bukan karena aku tidak bisa berjalan dengan cara ini, aku akan pergi dan terus mencari. Aku harus membunuh semua orang itu dan membawakanku semua potongan batu jiwa kehidupan. Batu jiwa kehidupan yang lengkap akan menjadi hartaku. Yewu memberi perintah. Ya, aku akan mencoba yang terbaik. Ini bukan tentang mencoba, ini tentang menyelesaikannya. Wajah Yewu suram. Pihak lain harus terburu-buru, lalu segera mundur. 4480. Dengan peta, tidak ada yang menyelinap masuk. Luming dan yang lainnya jauh lebih cepat. Saat kabut menghilang, mereka melaju lebih cepat. Menurut peta, mereka terbang dengan seluruh kekuatan mereka. Hanya dalam 7 hari, mereka sudah berada di dekat tempat persembunyian harta paling berharga di surga kehidupan dan jiwa. Saat ini suasana semakin mencekam, semua orang ingin mendapatkan harta karun, dan mau tidak mau mengandung permusuhan terhadap orang lain. Oleh karena itu, jarak antara mereka juga diperlebar, karena takut diserang oleh orang lain. Ini akan segera datang, Tuan dan Nyonya, mengapa kita tidak membahas bagaimana membagi harta setelah kita menemukannya?
jalan orang kuat dengan dua dewa. Tentu saja, masing-masing bergantung pada kekuatannya sendiri. Lu Mingdao. Yah, kalau begitu masing-masing bergantung pada kekuatannya sendiri. Keberadaan ganda Tuhan. Ini adalah hukum dunia praktik. Saat kita tidak bisa bekerja sama, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan orang lain tidak punya pendapat. Menurut peta, terbang di atas gunung ini adalah dataran yang akan segera tiba. Lelaki tua dewa ganda lainnya, yang telah memegang peta sepanjang waktu. Pada saat yang sama, hati orang-orang langsung terangkat. Mereka menggunakan metode tubuh mereka, mengangkat tubuh mereka, dan terbang melewati puncak gunung. Pada saat berikutnya, tubuh mereka tiba-tiba berhenti, pupil matanya melebar, dan mereka menatap ke depan. Kemudian, mata orang menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka secara alami melihat para ahli dari klan Tianren, serta altar dan susunan di bawah. Lu Ming dan yang lainnya bingung. Mereka benar-benar tidak menyangka orang-orang Tianren akan ada di sini. Bukankah Tianren ada di timur? Hahaha, sangat sulit menemukan tempat untuk sampai ke sini. Orang-orang ini bahkan mengirimkannya kepadaku sendiri dan menjatuhkannya. Ye Wu tertawa. Dengan lambaian tangannya, dua tetua Tianren melangkah keluar dan bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Kedua lelaki tua ini tidak berpartisipasi dalam formasi, dan pencapaian mereka tidak terlalu tinggi. Mereka hanyalah Tuhan dan Tuhan. Tapi itu juga sangat menakutkan, seperti dua bintang, menekan Lu Ming dan lainnya. Tidak, ini tipuan, ayo pergi. Lu Ming minum dan kekuatannya meledak. Dia menarik Xian Yanxing, Qiu Yue dan Wan Shen, dan mundur dengan tiba-tiba. Xian Yanxing, Qiu Yue dan Wan Shen juga merespon dan mundur dengan cepat. Di malam yang gelap, Rosa et al. Bereaksi dan sangat cepat. Saat Lu Ming mundur, mereka juga mundur. Kelompok orang lain bereaksi sedikit lebih lambat. Ketika mereka ingin mundur, keberadaan ganda dari dua dewa surga dan manusia semakin dekat. Tombak dan pedang semuanya diubah oleh kekuatan surga. Untuk membunuh orang, kekuatan mereka luar biasa. Blokir. Keberadaan kedua dewa itu meraung dan pecah dengan sekuat tenaga. Namun, mereka bukanlah lawan dari surga dan umat manusia. Setelah bergerak, mereka batuk darah dan mundur. Dua tuan dari dua dewa dan manusia surga dan keluarga manusia menyerang tanpa henti dan menghancurkannya. Tiba-tiba, jeritan itu terdengar, dan satu-satunya yang tersisa terbunuh. Selain itu, ada beberapa pemuda Tianjiao, juga terbunuh, cincin penyimpanan, jatuh ke tangan orang-orang Tianren. Di antara mereka, Bei Yao, monster paling terkenal kelima di alam semesta, terbunuh dalam satu gerakan dan jatuh di sini. Pergi. Setelah itu, dua dewa yang berani berbalik dan tinggal akan terluka. Kalian berdua, kejar kedua dewa ini, dan berikan padaku. Suara Ye Wu berdering, dan tubuhnya sudah lewat. Dia mengejar Lu Ming ke arah mereka. Kecepatannya sangat luar biasa, beberapa kilatan, dan Lu Ming dan orang lain di antara jarak, dalam penyempitan yang cepat. Ledakan. Dia mengepalkan tinju, sekelompok kekuatan tinju yang berapi-api, menuju Lu Ming, mereka membombardir. Kekuatan yang ganas membuat Lu Ming dan yang lainnya terlihat gila. Dewa 3 kali lipat. Ketika kamu bergerak, Lu Ming dan yang lainnya merasa bahwa kultivasi kamu adalah 3 dewa. Dan itu bukan dewa 3 biasa. Kekuatan tinju itu seperti matahari. Itu terdiri dari petir yang tak terbatas. Itu adalah kekuatan hukuman. Tiba-tiba, Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Wan Shen, Night Rose, dan pedang kekaisaran semuanya tercakup di dalamnya. Bersenandung. Minuman Lu Ming langsung menggunakan tongkat S1, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan menyerang kelompok ini dengan satu tongkat. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Malam yang gelap bangkit dan lainnya, juga semuanya. Mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak bisa menghentikannya, mereka akan mati. Sekarang, ini gigitan dingin. Begitu banyak orang menembak bersama, semua jenis pembunuh besar, dibombardir dengan kekuatan kepalan tangan yang berapi-api, meledakkan raungan yang mengejutkan. Kemudian, pembunuh besar ini bergetar hebat dan terbang keluar. Lu Ming dan yang lainnya, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, tiba-tiba mundur dan jatuh ke tanah. Semuanya terluka dalam berbagai tingkat. Kekuatan yang sangat kuat. Mata Lu Ming sangat bermartabat. Kekuatan tempur pria ini terlalu kuat. Meskipun dia adalah dewa rangkap 3, kekuatannya pasti jauh lebih kuat dari rangkap 3 dewa biasa. Ketika dia masih muda, dia pasti Tianjiao peringkat atas. Namun, saat ini, kamu sedang menatap Lu Ming. Kekuatan tabu, kamu benar-benar mengendalikan kekuatan tabu. Oke, bagus sekali. Selama kamu ditekan dan dikirim kembali ke istana surga, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ye Wu tertawa, mengangkat tangannya dan melangkah maju, sepertinya aku tak terkalahkan. Dia sangat sombong. Namun, dengan kekuatannya, menghadapi Lu Ming dan lainnya, dia memang memenuhi syarat untuk sombong. Ayo pergi.
Pada saat ini, Xian Yanxing dan Malam Naik Jiao minum suara. Pada saat yang sama, berkedip, tangan dengan cepat mencubit segel Jue. Seni serangan bersama, pecahkan. Pada saat berikutnya, di kaki Yewu, sekuntum bunga teratai hitam besar muncul, dan di kepalanya, sekuntum mawar yang menelan langit muncul. Dua bunga, satu persatu, ada ladang yang mengerikan bisa pecah dan menutupi Yewu. Pada saat yang sama, Xian Yanxing dan Mawar di malam yang gelap menjalankan kekuatan asli di tubuh mereka. Meskipun aku menggunakannya terakhir kali, kekuatan benih asli telah dipulihkan selama berhari-hari. Zizizi. Energi medan yang mungkin membuat tubuh Yewu sedikit bergetar, dan kekuatan melindungi tubuh dan surga bergetar. Seni serangan bersama, menarik, tidak, itu adalah kekuatan asal. Wajah Yewu tiba-tiba berubah, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia merasakan kekuatan asal di medan yang mengerikan. Xian Yanxing dan Mawar Malam hanyalah budidaya Jiuxiong Kaisar Dewa, dan mereka benar-benar mengendalikan kekuatan asal, yang membuatnya sangat terkejut dan penasaran. Saat ini, Lu Ming juga bergerak. Dia juga memecahkan kekuatan aslinya, dan dengan kekuatan tabu, dituangkan ke dalam tongkat es Suan bersama-sama, dan mendesak tongkat es Suan untuk pergi ke arah Yewu. Ledakan. Pukulan ini, langsung melalui lapangan, mengenai wajah Yewu. Kamu adalah kekuatan dari sumbernya. Mata Yewu bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Dalam kemilau ini, ada keserakahan, ada pembakaran, ada keterkejutan. Namun, tangannya tidak berhenti, sebuah pukulan keluar. Ketika pukulan itu keluar, kekuatan yang mengerikan keluar dari tubuhnya, yang bukan merupakan kekuatan surga. Itu adalah kekuatan tabu. 4481. Kapan? Kamu tidak ada yang meledak dan memukul tongkat es Suan. Tiba-tiba, Lu Ming merasa tak terkalahkan, seperti kekuatan penyeberangan gunung dan laut, bergegas ke arahnya dari tongkat es Suan. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur dan batuk darah di mulutnya. Lengannya hampir hancur oleh kekuatan yang kuat, dan ada banyak retakan dan darah yang mengalir melaluinya. Kekuatan tabu. Ini adalah kekuatan tabu. Lu Ming terkejut. Dia sangat akrab dengan kekuatan tabu sehingga dia tidak bisa menggunakannya. Lu Ming merasakannya. Ini adalah kekuatan tabu. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, yang bangkit di malam yang gelap, juga sangat terkejut. Menatap Yewu. Bagaimana mungkin seorang Tianren bisa mengendalikan kekuatan tabu? Itu luar biasa. Dikatakan bahwa kekuatan tabu lahir melawan orang-orang surga, dan tubuh tabu lahir untuk menjadi musuh surga dan manusia. Tianren, bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan tabu? Tidak, itu adalah kekuatan dari tabu yang tidak lengkap. Itu tidak lengkap, itu hanya setengah diulang, itu mungkin diambil dari orang lain. Lu Ming minum. Dia mengira bahwa ketika dia ditangkap, orang-orang Tianren sedang mencoba untuk mengekstraksi tabu darinya. Mungkin kekuatan tabu yang dikendalikan oleh surga dan manusia diekstraksi dari tabu lain, jadi hanya setengahnya. Ini tabu lagi, dan aku mengontrol asalnya terlebih dahulu. Oke, sangat bagus. Benar-benar pujian yang bagus untuk mengambil orang sepertimu. Beri aku penindasan. Ya, aku tidak minum terlalu banyak. Napas di tubuhku meletus seperti gunung berapi. Kali ini, dia keluar semua, kekuatan teror, langsung mengalahkan Xian Yanxing dan serangan bersama Mawar Malam yang gelap. Keduanya memuntahkan darah dan terbang kembali, jatuh ke tanah. Kemudian, tangan besar Kamu, tangan besar terbentuk, menuju Lu Ming, Xian Yanxing, Mawar Malam dan yang lainnya untuk ditangkap. Dia ingin menekan Lu Ming dan lainnya. Yewu sangat kuat, kultivasinya sebagai dewa 3 kali lipat, yang jauh melampaui ruang lingkup Lu Ming dan lainnya. Selain itu, kekuatan bertarungnya yang mengerikan jauh lebih baik daripada Lu Ming dan lainnya. Baru saja, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Lu Ming. Kalau tidak, itu sudah cukup untuk membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Saat ini, dia mengulurkan tangannya dengan seluruh kekuatannya. Telapak tangannya yang besar menutupi seluruh dunia, seperti dunia kecil. Dengan kekuatan yang mengerikan, Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa bergerak, apalagi melawan. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, di mana tidak bisa mengerti, Kuyi mengadu domba mereka. Apa yang dikatakan Kuyi terdengar benar. Dia berkata bahwa ada harta karun di surga kehidupan dan jiwa, yang membutuhkan banyak pecahan batu kehidupan dan jiwa untuk dibuka, serta petanya. Ini semua benar. Kalau tidak, Kuyi tidak akan bersumpah dengan asal-usul hidupnya. Tapi dia menyembunyikan salah satu pesan terpenting. Artinya, tempat ini sudah lama ditempati oleh masyarakat Tianren. Bahkan jika dia mendapatkan banyak pecahan batu jiwa kehidupan, Kuyi tidak berani datang ke sini. Sebagian besar dari mereka untuk tujuan lain. Dia memberitahu Lu Ming dan yang lainnya di sini untuk membiarkan mereka datang dan mati. Saat itu, Lu Ming dan yang lainnya tidak mau mengerti, tapi sekarang sudah terlambat. Tetapi pada titik ini, mutasinya tiba-tiba.
Di bawah, di tanah, altar, yang belum dipindahkan, tiba-tiba bersinar, dan bergegas ke Yewu dengan paksa. Kamu tidak terlalu terkejut, tapi dia terbang kembali. Namun, tujuan dari kekuatan ini bukanlah Yewu sama sekali, melainkan Luming dan mereka. Sebuah sentuhan, kamu terkondensasi dari tangan besar, dikalahkan oleh kekuatan ini, dan kemudian kekuatan ini menyelimuti Luming dan yang lainnya. Kekuatan ini, seperti daya tarik yang kuat, akan menarik Luming dan yang lainnya ke altar. Jangan melawan, aku menyelamatkanmu. Suara kasar terdengar di telinga Luming dan yang lainnya. Luming dan yang lainnya bergerak dalam hati mereka. Mereka tidak melawan sama sekali. Mereka membiarkan kekuatan ini menarik mereka dan terbang menuju altar. Meskipun mereka tidak tahu siapa pihak lain dan apakah ada niat jahat terhadap mereka, sekarang mereka tidak punya pilihan. Di luar, mereka akan ditekan atau bahkan dibunuh oleh penduduk surga. Mengikuti gaya ini, mungkin ada titik balik. Jiwa. Kamu tidak mengaum dan marah. Hentikan dia untukku. Yewu terus minum. Pada saat yang sama, 12 orang yang mengatur barisan juga banyak minum dan memainkan cahaya dewa untuk memutus aliran listrik di altar. Tapi altar bersinar, dan kekuatan keluar untuk membombardir cahaya. Ledakan. Daerah itu ditutupi oleh langit. Bang bang bang. Patung-patung perunggu itu terus meledak, ada 18 patung perunggu yang meledak berturut-turut. Namun pada akhirnya, itu menghalangi kekuatan pemotongan Tianren. Di atas altar, tampaknya ada pusaran air, yang tiba-tiba meningkatkan daya tariknya. Luming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Wan Shen, Mawar Malam yang Gelap, Kaisar Jianyi, Ling Heng, Yin Jiuling, Xiu Ji, dan 3 pria dan wanita muda lainnya, total 12, terbang ke altar dan menghilang. Brengsek. Yewu meraung dan sangat marah. Sua-sua. Saat ini, kedua sosok itu terbang di atas. Mereka adalah lelaki tua dari surga dan keluarga lelaki yang merupakan 2 dewa sebelumnya. 2 orang sebelumnya mengejar keberadaan 2 dewa lainnya dan kemudian kembali. Apakah orang membunuh mereka? Yewu menghela nafas, perlahan menjadi tenang, bertanya dengan dingin. Itu telah dibunuh. Ini adalah potongan-potongan batu jiwa kehidupan. Salah satu lelaki tua itu menjawab dan menyerahkan 2 cincin penyimpanan kepada Yewu. Yewu mengambil 2 cincin penyimpanan. Setelah menyapu semangat, wajahnya terlihat jauh lebih baik. Kehidupan jiwa, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu ingin menyelamatkan mereka. Itu konyol. Kamu menghancurkan 18 patung perunggu untuk menyelamatkan mereka. Berapa lama kamu bisa melawan kami? Ketika susunan pertempuran rusak, tidak ada dari kamu yang akan hidup. Dan dia berdiri di udara melawan jalan altar. Dan mereka dari altar tidak memperhatikan JFV. Saat ini, di altar, ada sekelompok orang yang saling menatap dan melihat sekeliling. Di dalam altar, sangat luas dan sangat besar. Ini seperti ruang bawah tanah. Ada juga sebuah altar di sini. Altar terbuat dari giok ilahi, dan ditutupi dengan banyak rune. Di tanah di sekitar altar juga terdapat rune yang padat. Rune ini bersinar dan menjalin untuk membentuk sebuah arai, yang memadatkan nafas misterius. Di tengah altar duduk sosok. Sosok ini, dewasa, dengan tulang besar dan tubuh besar, terlihat menyedihkan. Karena dia terlalu kurus, kulit dan tulangnya tipis, kedua rongga matanya tenggelam dalam, dan sesekali beberapa gumpalan cahaya berkedip, membuktikan bahwa pria itu masih hidup. Di permukaan tubuh pria ini, ada nyala api aneh yang terus-menerus melompat dan menyala sepanjang waktu. Luming dan yang lainnya mengamati sosok itu dari dekat. Jelas sekali sosok inilah yang tadi membawa mereka ke altar. Terima kasih untuk bantuannya. Terima kasih banyak barusan. Luming, DKK. 4482. Sama-sama, anak-anak kecil. Aku hanya tidak ingin melihatmu mati di tangan Tianren. Kamu berbakat dan memiliki potensi tak terbatas. Sayang sekali mati di tangan Tianren. Sosok kering, yang duduk di atas altar, berbicara dengan suara kasar, seperti yang mereka dengar sebelumnya, tetapi nafasnya terdengar lemah. Aku tidak tahu harus memanggil apa yang lebih tua. Luming bertanya. Kamu pernah mendengar bahwa anak Tianren memanggilku sebelumnya, namaku adalah kehidupan jiwa. Jalan figur kering. Jiwa. Mereka semua tampak bingung dan belum pernah mendengarnya. Kamu mungkin belum pernah mendengar namaku, tapi kamu seharusnya sudah mendengar gelarku yang lain, kalau tidak kamu tidak akan datang ke sini. Suara kering terus berdering. Orang tidak bisa tidak menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Asal-usul orang ini benar-benar luar biasa, yang merupakan tebakan mereka. Karena kamu bisa melihat tata letak area ini. Di atas altar terdapat 108 patung perunggu yang mengelilingi altar, dan di sekeliling altar terdapat 12 prajurit yang gagah perkasa. Nafas senjata ajaib itu sangat menakjubkan, dan biarkan Luming, mawar malam yang gelap memiliki semacam perasaan yang akrab. Itu, 18 tentara dewa balai kota.
Memikirkan hal ini, hati kedua orang itu semakin tidak pasti, imajinasi. Saat ini, suara jiwa dan kehidupan terus berdering. Pada masa itu, semua suku bangsa di alam semesta memanggil aku Tuhan Surga. Ledakan. Seperti guntur, itu berdering di benak orang. Tiba-tiba, pupil kerumunan melebar, menatap sosok yang layu ini dengan keterkejutan yang tak tertandingi, menunjukkan keterkejutan dan tak terbayangkan di mata mereka. Kaget, benar-benar kaget. Secara alami, mereka telah mendengar tentang Tuhan Surga, dan nama lengkapnya adalah Tuhan Surga. Pria ini sebenarnya adalah penguasa langit dan jiwa. Dia dikenal sebagai salah satu tabu terkuat dalam sejarah. Menurut legenda, penguasa surga kehidupan dan jiwa tidak dikuburkan dengan runtuhnya surga kehidupan dan jiwa. Masih hidup. Ini adalah legenda nyata dari orang hebat, memiliki sejarah yang sangat panjang, masih di hadapan pengadilan dewa kuno yang agung. Pada saat itu, penguasa surga jiwa dan jiwa mendirikan surga kehidupan dan jiwa dengan usahanya sendiri, dan akhirnya mengembangkan surga kehidupan dan jiwa untuk berperang melawan istana surga. Meski pada akhirnya gagal, hal itu membuat istana surga kalah banyak. Setelah Perang Dunia Pertama dengan Ming Hun Tianting, Tiamong mulai merosot dari masa kejayaannya. Baru pada saat itulah Senting kuno yang hebat muncul. Sosok legendaris ini, kini muncul di hadapan mereka, hanya terlihat terlalu miris. Setelah beberapa saat, Luming dan yang lainnya sadar. Tuan, dikatakan bahwa kamu terbunuh dalam perang. Sekarang apa yang terjadi? Apakah kamu mencoba untuk berurusan dengan kamu? Terlebih lagi, mengapa ada begitu banyak tabu pada orang-orang Tianren di luar? Luming mengajukan beberapa pertanyaan. Orang juga penasaran, karena ini juga pertanyaan di hati mereka. Ada begitu banyak masalah, si kecil. Luming merasa malu ketika suara kehidupan jiwa berdering, tetapi dia masih melihat ke pihak lain, berharap pihak lain dapat menjawab pertanyaannya. Pertama-tama, aku akan menjawab pertanyaan terakhir kamu. Nama keluarga Tianren di luar adalah Yewu. Aku memiliki kekuatan setengah tabu dalam dirinya. Jalan hidup jiwa. Ternyata pria itu adalah JFV yang pernah dianiaya oleh mereka sebelumnya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kekuatan Yewu sebenarnya adalah penguasa surga. Pada saat itu, aku dikalahkan dalam pertempuran surga kehidupan dan jiwa, dan aku terluka parah. Beberapa orang tua dari keluarga Tianren mencoba untuk mengambil kekuatan tabu dari aku. Akhirnya, mereka mengambilnya setengah waktu, tetapi akhirnya aku menyingkirkan mereka dan membawa mereka ke reruntuhan alam semesta untuk menyembunyikannya. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, mereka masih menemukannya. Tujuan Yewu adalah untuk mengekstrak kekuatan semi-tabu dariku dan mengintegrasikan kekuatan tabu yang unik dan lengkap. Penguasa surga kehidupan dan jiwa, hanya menjelaskan beberapa patah kata. Meskipun dia mengatakan itu sangat sederhana, dia melewatinya dengan ringan. Tapi seperti yang bisa kamu bayangkan, perang itu pasti sangat tragis. Proses pelariannya pasti sangat sulit. Selama bertahun-tahun, apakah kamu belum pulih? Luming bertanya lagi. Setelah mengetahui identitas pihak lain, Luming mau tidak mau merasa lebih dekat satu sama lain, mungkin karena mereka adalah tubuh yang tabu. Karena itu, dia lebih berani. Jika dia memiliki pertanyaan di benaknya, dia bertanya. Yang lainnya, di hadapan penguasa seperti kehidupan jiwa, tampak sedikit kaku. Bahkan Xian Yanxing dan Mawar Malam pun sama. Meskipun mereka adalah orang-orang yang bereinkarnasi, tetapi meskipun itu adalah kehidupan mereka sebelumnya, di depan jiwa, itu tetaplah boneka kecil, generasi muda di generasi yang lebih muda. Sulit, keras, keras. Jiwa menghela nafas ringan dan mengucapkan 3 kata, sulit. Dalam Perang Dunia Pertama, cedera aku terlalu berat. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah aku ditarik keluar dari kekuatan terlarang dan aku terkena api jiwa generasi ketiga dari Tianren orang-orang, yang merupakan nyala api dalam diriku. Sulit memadamkan api generasi ketiga. Dikatakan bahwa itu dapat melekat pada generasi ketiga dan kehidupan ketiga, dan terus-menerus menghancurkan jiwa dan roh aku. Meskipun tahun baru yang lalu, aku tidak dapat memulihkannya. Jalan hidup jiwa. Ada sedikit getaran di hati mereka. Ada nyala api yang mengerikan di dunia yang dapat melekat pada Sansheng dan tidak dapat dipadamkan. Bahkan jika jiwa begitu kuat, itu sama saja. Sejak bertahun-tahun tanpa akhir, kami harus menanggung penderitaan api jiwa 3 generasi, dan kekuatan kami tidak dapat dipulihkan. Hanya memikirkan rasa sakit seperti ini membuat orang bergidik. Ini juga kepercayaan orang-orang Yewu. Jika tidak, dengan bantuan orang-orang di dunia luar, aku hanya perlu memulihkan sedikit kekuatan, dan 1 jari bisa dihancurkan sampai mati. Di mata yang berkuasa, tampaknya jiwa yang berkuasa bersinar. Tuan, bagaimana kita bisa menghindarinya? Luming bertanya. Sulit untuk menghindarinya. Jiwa mendesah. Hati semua orang terasa berat. Apakah mereka benar-benar terjebak di sini? Sekarang, dengan kekuatan sisa aku mengontrol susunan luar untuk melawan,
tetapi pihak lain membuat susunan besar, di antaranya ada karakter tingkat raja yang memimpin, dan terus-menerus memecahkan susunan tersebut. Meskipun aku telah memanggil 12 tentara sihir Zendian, mereka tidak lengkap dan tidak bisa memblokir pihak lain dalam waktu lama. Jalan hidup jiwa. Zendian Sending, kami punya 2 di sini. Aku tidak tahu apakah itu berguna atau tidak. Lu Mingdao. Tidak berguna. Bahkan jika kamu menambahkan kalian berdua, itu hanya 14. 18 Dewa Balai Kota tidak lengkap dan tidak berguna. Sisanya harus disegel di Istana Surgawi. Aku tidak bisa memanggil mereka. Jiwa-jiwa menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, awalnya, aku ingin memanggil potongan-potongan batu jiwa kehidupan untuk membentuk batu jiwa kehidupan yang lengkap. Batu jiwa kehidupan dapat memberi aku kekuatan yang kuat, yang dapat membuat aku melawan pihak lain untuk waktu yang lama. Periode waktu. Tapi sekarang, sebagian besar potongan batu jiwa kehidupan dicegat oleh pihak lain. 4483. Menurut penguasa surga kehidupan dan jiwa, dia awalnya ingin memanggil potongan-potongan batu itu untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Sayangnya, sebagian besar batu itu dicegat oleh penduduk surga. Meskipun Luming membawa beberapa potong, itu tidak berguna. Luming dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa jiwa kehidupan Yuan Stone tiba-tiba tidak normal, dan mereka terbang ke sini. Itu karena Tuhan kehidupan dan jiwa memanggil. Sudah 3000 tahun sejak orang-orang Tianren meletakkan susunan dan ingin menghapus susunan penjaga. Kekuatan aku melemah. Jika terus seperti ini, aku perkirakan paling lama dalam 3 tahun, mereka akan mematahkan penjaga Arai. Dengan kekuatanku saat ini, mereka jelas bukan lawan mereka. Sekarang, jika kamu ingin pergi dengan aman, hanya ada satu cara. Tuhan kehidupan dan jiwa melanjutkan. Bagaimana? Sedikit cahaya di mata orang banyak. Metodenya akan jatuh padamu. Penguasa surga membuka matanya yang keruh dan jatuh pada Luming. Jika itu menimpaku, aku khawatir akan memalukan menggunakan kultivasi 9 kali lipat dari Kaisar Dewa. Lu Mingdao. Tidak, kamu sangat berguna, tepatnya, itu adalah kekuatan tabumu, itu sangat berguna. Soul Life Wei berhenti sejenak, lalu berkata, kamu adalah tubuh tabu, dengan kekuatan tabu yang lengkap, dan aku juga tubuh tabu. Aku bisa meminjamkan kekuatanku padamu, dan bergabung dengan kekuatan tabu dalam dirimu. Tidak sulit untuk mendobrak orang-orang di luar itu. Pinjamkan aku kekuatanmu, bagaimana aku bisa meminjamnya? Lu Ming bertanya. Biarkan aku masuk ke dalam dirimu dan bergabung dengan kekuatanmu. Setengah kekuatan tabuku dapat dicampur dengan setengah kekuatan tabumu. Dengan cara ini, sebagian dari kekuatanku akan pulih untuk waktu yang singkat. Cara utama kehidupan dan surga jiwa. Biarkan kamu memasukiku. Wajah Lu Ming berubah. Demikian pula, Xian Yanxing, Qiu Yue dan Wan Shan mengubah wajah mereka. Sangat berbahaya membiarkan orang lain masuk. Secara khusus, keberadaan penguasa surga bahkan lebih berbahaya. Terlebih lagi, pihak lain terlihat terlalu sengsara. Dia telah disiksa oleh api jiwa generasi ketiga selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia merasa bahwa dia akan kehabisan minyak dan lampunya padam. Biarkan dia masuk ke dalam tubuh, apakah pihak lain akan memiliki niat jahat untuk membawa Luming pergi? Kita harus waspada terhadap ini. Lagi pula, orang tahu wajah mereka, tetapi mereka tidak tahu hati mereka. Apalagi mereka baru saja bertemu. Luming, jangan berjanji padanya. Puan muda. Xian Yanxing dan Qiu Yue telah bersuara kepada Luming, meminta Luming untuk tidak setuju dengan mudah. Anak kecil, apakah kamu takut dibawa pergi olehku? Jelas, penguasa surga kehidupan dan jiwa melihat melalui Luming dan pikiran orang lain. Ya, lagi pula kita baru saja bertemu. Bagaimana caramu menghilangkan kekhawatiranku? Lu Mingdao. Tidak. Penguasa surga menggelengkan kepalanya secara langsung dan berkata, tidak peduli apa yang aku katakan, tidak peduli seberapa baik yang aku katakan, kamu masih memiliki kekhawatiran di hati kamu. Lagi pula, kita tidak akrab satu sama lain. Terlebih lagi, sumpah asal-usul kehidupan tidak sah bagiku. Oleh karena itu, meskipun aku bersumpah, kamu tidak akan mempercayainya. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Memang, dia tidak akan percaya jika dia hanya berbicara dengan mulut satu sama lain. Dia masih akan memiliki kekhawatiran. Terserah kamu untuk memilih. Kamu memilih untuk percaya padaku. Kamu bisa hidup, tapi kamu tidak percaya padaku. Ketika barisan penjaga rusak, kita akan mati bersama. Kerumunan terdiam. Di malam yang gelap, Ross dan yang lainnya secara alami berharap Luming akan setuju. Dengan cara itu, tidak peduli apakah Luming akan dirampok atau tidak, mereka akan memiliki harapan hidup. Namun, mereka tidak dapat membujuk Luming. Selain itu, tidak banyak waktu untuk kamu pertimbangkan. Aku dapat bertahan paling lama 3 tahun. Namun, tidak mungkin memiliki 3 tahun untuk kamu pertimbangkan, karena bahkan jika kamu berjanji untuk membiarkan aku memasuki tubuh kamu dan membiarkan kekuatan penggabungan tabu untuk waktu yang singkat, kultivasi kamu saat ini tidak memenuhi syarat.
Hanya ketika kultivasi kamu mencapai alam ilahi kamu dapat memenuhi syarat, jika tidak, belum ketika kekuatan digabungkan, kamu akan mati. Cara utama kehidupan dan surga jiwa. Tidak mungkin selama 3 tahun itu untuk mencapai kultivasi alam dewa. Lu Ming menghela nafas dan melihat sedikit. Yang lain menggelengkan kepala dan mendesah. 3 tahun terlalu singkat, dan Lu Ming, bahkan Xian Yanxing dan Mawar Malam yang gelap, yang telah mencapai batas 9 kali lipat Tuhan, tidak dapat menembus dalam 3 tahun. Lu Ming, bagaimana kita bisa menembus alam dewa dalam 3 tahun? Lu Ming mengetahuinya dengan baik dan tidak mungkin. Hingga saat ini, dia belum menemukan arah untuk menerobos alam dewa. Sepertinya ada kabut di depan, dan dia tidak tahu bagaimana harus pergi. Jelas, akumulasinya jauh dari cukup, apalagi 3 tahun. Dalam keadaan normal, bahkan 300 tahun, 3000 tahun atau bahkan 30.000 tahun, itu tidak mungkin. Dalam keadaan normal, itu tidak mungkin, tetapi dengan bantuan aku, itu mungkin bukan tidak mungkin. Cara utama kehidupan dan surga jiwa. Lu Ming tergerak. Ini adalah penguasa surga, yang tertua dan salah satu tabu terkuat dalam sejarah. Mungkin, itu benar-benar bisa membuatnya menembus alam Tuhan dalam 3 tahun. Awalnya, bahkan dengan bantuan aku tidak dapat membantu kamu menerobos Tuhan dalam 3 tahun. Namun, kamu sebenarnya memiliki benih asli. Ini adalah jalan pintas yang bagus, yang dapat menghemat waktu lama. Aku benar-benar tidak menyangka itu kamu masih muda, dan dapat memadatkan benih asli di tubuh kamu. Kamu semua harus memiliki kesempatan untuk melawan surga. Penguasa surga, melihat Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Wan Shan, Mawar Malam, Del. Ya, secara kebetulan kami telah mengumpulkan benih asli. Tapi bagaimana benih asli membantu kami menembus alam Tuhan? Lu Ming meminta saran dengan pikiran terbuka. Ini sangat membantu. Bagi mereka yang mempraktikkan kekuatan suci, jika ingin menyeberang ke alam Tuhan, mereka perlu menumbuhkan jembatan kosmik di lubang hitam di dalam tubuh, yang telah memanjang hingga ke kedalaman lubang hitam. Tujuan akhir dari jembatan alam semesta adalah untuk menghubungkan lautan alam semesta, untuk memahami kekuatan alam semesta. Tapi di mana lautan kosmik? Nyatanya, tidak ada arah. Orang biasa hanya tahu bagaimana mengolah jembatan alam semesta dan meluas ke kedalaman lubang hitam sampai Kaisar Jelshong akhirnya menemukan arahnya. Tapi kamu tidak sama. Kamu sudah memiliki benih asli, yang dapat menghasilkan induksi dengan lautan alam semesta. Seperti ada 2 titik di ruang angkasa. Selama kamu menghubungkan 2 titik di sini, kamu bisa temukan arah yang jelas. Selama kamu pergi ke arah ini, kamu bisa melakukannya. Oleh karena itu, setelah kamu mencapai keadaan Tuhan, kemajuan kamu akan jauh lebih cepat daripada orang biasa, karena orang biasa harus berlatih dan menyadari pada saat yang sama, dan menemukan arah. Dan arah kamu telah ditetapkan. Selama saat kamu terus mengumpulkan energi, kamu dapat terus meningkat. Bisakah kamu memahami penjelasan ini? Cara utama kehidupan dan surga jiwa. Lu Ming dan yang lainnya memiliki mata yang cerah dan perasaan pencerahan yang tiba-tiba. Telah dikatakan sebelumnya bahwa memadatkan benih asli akan sangat membantu budidaya alam dewa. Namun, Lu Ming tidak mengerti bantuan seperti apa itu. Tapi sekarang, setelah penjelasan dari penguasa surga, dia tiba-tiba tercerahkan. 4484. Faktanya, lubang hitam di tubuh praktisi itu setara dengan sebuah pintu menuju lautan alam semesta. Jika kamu ingin menerobos alam Tuhan, kamu membutuhkan pintu ini. Tuhan surga jiwa-jiwa, terus jelaskan. Ini membuat wajah Lu Ming sedikit berubah. Tuan, aku tidak punya cara, bagaimana cara menerobos? Lu Ming bertanya. Kekuatan kultivasi tabu sama sekali berbeda dari praktisi biasa. Tidak ada lubang hitam di tubuhnya, artinya tidak ada pintu. Bagaimana cara menghubungkan lautan alam semesta? Jadi jika tidak ada pintu, buatlah sebuah pintu. Jalan utama surga jiwa, ada 2 kesulitan utama bagi tubuh tabu untuk menerobos alam Tuhan. Pertama, perlu untuk membuat pintu. Kedua, jika tubuh tabu menerobos alam besar, akan ada banyak belenggu, dan perlu kekuatan yang kuat untuk mematahkan belenggu, dan kekuatan yang sangat kuat semacam ini harus diciptakan sendiri. Seni rahasia yang diciptakan sendiri. Ketika aku menerobos Kaisar Dewa, aku menciptakan keterampilan rahasia. Bisakah aku menggunakannya? Lu Ming bertanya. Mendengar ini, bangkit di malam yang gelap, Kaisar Jian dan yang lainnya semua memandang Lu Ming dengan ngeri. Lu Ming, bisakah kamu membuat rahasiamu sendiri? Ini benar-benar luar biasa. Lu Ming bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Apa? Ketika kamu menerobos alam dewa dan kaisar, kamu harus menciptakan seni rahasiamu sendiri, dan kamu telah membuat kesuksesanmu sendiri. Kali ini, bahkan penguasa surga pun terkejut. Batuk, ya. Lu Ming mengalami batuk kering di 2 saluran. Anak kecil, berapa banyak trik yang sudah kamu kuasai? Sepertinya selama bertahun-tahun, ada beberapa karakter luar biasa di alam semesta. Penguasa surga menghela nafas.
Di era penguasa surga, tidak ada rahasia kuno yang besar di alam semesta, hanya ada beberapa rahasia umum. Oleh karena itu, dia tidak menyangka Luming akan menerobos alam dewa di negara bagian Shenhuang, dan dia akan menciptakan seni rahasianya sendiri. Alasan utamanya adalah Luming mengendalikan terlalu banyak misteri kuno yang besar, jadi ada banyak batasan. Setelah sekian lama, penguasa pengadilan surga kehidupan dan jiwa menjawab dan berkata, tidak, seni rahasia yang diciptakan oleh kerajaan dewa kamu hanya dapat membantu kamu menerobos dewa kaisar. Jika kamu ingin menerobos dewa-dewa, kamu harus terus menciptakan seni rahasia kamu sendiri. Dalam 3 tahun, apakah kamu ingin membuat rahasiamu sendiri? Luming terkejut. Tidak mungkin, ini terlalu sulit. Pada awalnya, butuh ratusan tahun untuk menciptakan gaya langit yang pecah. Akhirnya, dibangun di atas tunggul pohon Bodhi di kota abadi Taisang. Sekarang, dia tidak tahu tentang formula kedua dari seni rahasianya sendiri. Hampir tidak mungkin baginya untuk berhasil menciptakan keterampilan rahasianya sendiri dalam waktu 3 tahun. Biasanya, itu tidak mungkin, tapi dengan bantuanku, itu mungkin. Kata penguasa surga. Meskipun penguasa surga dan jiwa berjanji secara pribadi, tetapi Luming masih ada beberapa yang sulit dipercaya. Bersenandung. Tiba-tiba, altar di bawah Tuhan surga kehidupan dan jiwa menyala. Pada saat yang sama, rune di sekitar altar juga dipenuhi dengan kecemerlangan. Seluruh ruang bawah tanah tiba-tiba berubah, seolah-olah ruang dan waktu dibalik. Luming dan yang lainnya tampak berada di langit berbintang. Di langit berbintang, ada banyak bintang. Saat ini, mereka semua memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Aliran cahaya bintang, sangat lembut, tersebar di atasnya. Nyaman. Ditutupi oleh bintang-bintang, satu-satunya perasaan mereka adalah nyaman, seolah-olah semuanya rileks, setiap pori tubuh terbuka, dan setiap sel di seluruh tubuh bekerja. Pada saat yang sama, pikiran mereka sangat jernih, semua emosi negatif di hati mereka menghilang, seolah-olah jiwa mereka telah dihaluskan. Negara bagian ini. Luming terkejut. Keadaan ini sangat mirip dengan perasaannya pada Tunggul Bodhi, tetapi efeknya lebih kuat daripada Tunggul Bodhi. Dalam benaknya, lusinan jenis seni rahasia melintas di benaknya, seolah-olah dia memiliki pemahaman baru tentangnya. Ada cahaya bintang semacam itu, yang terus menembus ke dalam pori-pori, mengaktifkan sel, meningkatkan dan memperkuat tubuh sepanjang waktu. Bukan hanya tubuh, tetapi juga kekuatan tabu. Luming merasa bahwa kekuatan tabu dapat diperkuat dengan menyerap energi ini. Namun, pada saat ini, lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah. Saat bintang-bintang menghilang, begitu pula perasaan jernih. Mereka kembali ke ruang bawah tanah. Mata Luming menyapu dan menemukan bahwa Xian Yanxing, Qiu Yue, Wan Shan, Dark Knight Rose dan yang lainnya masih ada di pikiran mereka. Jelas, mereka semua ada di langit sekarang. Bagaimana perasaanmu? Dalam lingkungan seperti itu, bisakah kecepatan latihanmu meningkat pesat? Cara utama kehidupan dan surga jiwa. Dalam lingkungan seperti itu benar-benar dapat meningkat dengan cepat, tetapi dalam 3 tahun. Luming menanggapi dan merenungkan. Bahkan dalam lingkungan seperti itu, tidak mungkin untuk memahami bentuk kedua dari rahasianya sendiri dalam waktu 3 tahun. Adalah backhand awalku. Aku dihantui oleh api jiwa generasi ketiga. Api dewa generasi ketiga dapat terus-menerus merusak tubuh dan jiwa, membuat orang bingung, dan akhirnya tenggelam sepenuhnya. Pada tahun-tahun itu, aku terluka parah, dan setengah dari kekuatan tabu dibawa pergi. Jika tidak ada formasi ciptaan ilahi dan menjaga Lingtai tetap jernih dan cerah, aku akan menjadi mayat berjalan bahkan jika aku tidak mati. Dengan cara yang sama, orang normal dalam formasi dewa, Lingtai jernih, tidak ada bermacam-macam, tidak ada kotoran, juga dapat memperkuat kekuatan jiwa, sehingga pemahaman makhluk hidup di dalamnya akan sangat meningkat. Terlebih lagi, ada banyak harta dalam susunan ini pada awalnya. Meskipun aku menggunakan banyak dari mereka dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih memiliki energi yang kuat setelah distimulasi. Yang terpenting, susunan ini juga mengandung tulang punggung dari dewa primitif. Dewa primitif itu adalah dewa primitif yang mengendalikan ruang dan waktu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah nenek moyang dari tikus roh batu dan berada dalam susunan itu dapat mengontrol waktu dan membuat waktu berjalan cepat dan lambat bebas. Kecepatan tercepat bisa 100 kali lipat dari dunia luar. Dengan kata lain, jika kamu berlatih di dalamnya selama 3 tahun, itu akan menjadi 300 tahun bagi dunia luar. Penguasa surga kehidupan dan jiwa menjelaskannya secara rinci. Misterius sekali. Luming bergerak. 3 tahun, setara dengan 300 tahun dari dunia luar, dan masih dalam lingkungan seperti itu, sangat mungkin baginya untuk memahami rahasia keduanya. Ada 2 kesulitan utama bagi kamu untuk menerobos Tuhan. Salah satunya adalah membuat pintu yang dapat membangun jembatan dewa dan mengarah ke lautan alam semesta. Ini sebenarnya sangat sederhana, sangat mudah untuk membangunnya berdasarkan keinginan kamu. Sel sendiri terintegrasi dengan seni rahasia. Hal yang paling sulit adalah memahami seni rahasia kamu sendiri. Setelah poin ini diselesaikan,
akan mudah bagi kamu untuk masuk ke alam dewa. Terlebih lagi, begitu aku merangsang susunannya, kalian semua bisa berlatih di dalamnya. Dengan yayasanmu, sebagian besar dari kalian bisa menembus ke kondisi Tuhan. Bagaimana, si kecil, apakah kamu memikirkannya? Jalan utama kehidupan dan surga jiwa penuh dengan godaan. 4485. Hati Luming juga kaget, harus dikatakan bahwa kehidupan penguasa surga benar-benar penuh godaan. Dia tidak hanya dapat menembus alam dewa, tetapi juga Qiuyue dan yang lainnya dapat menembus alam dewa. Begitu mereka menerobos, kekuatan mereka akan melonjak. Ya, aku berjanji. Luming merenung sejenak dan setuju. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan. Jika kamu tidak setuju satu sama lain, mereka akan mati jika mereka memperbaiki susunan dan masuk. Menurut penguasa surga jiwa, ada beberapa karakter tingkat Raja Surgawi di dunia luar. Sebelumnya, pihak lain sibuk menyempurnakan dan melindungi susunan, jadi mereka tidak punya waktu untuk menyerang mereka. Begitu Kaisar Surga bergerak, mereka tidak memiliki perlawanan sedikitpun. Tidak ada perbedaan antara meremasnya dan membunuh semut. Perbedaannya terlalu besar. Bahkan jika pihak lain benar-benar jahat dan membawanya pergi, setidaknya Xian Yanxing, Qiuyue, Wan Shen dan Qiu bisa hidup. Dia tidak punya pilihan untuk mengatakan. Oleh karena itu, Luming setuju tanpa ragu. Luming, Tuan Muda, Xian Yanxing, Qiuyue, dan yang lainnya khawatir. Namun, malam yang gelap muncul, pedang kaisar dan yang lainnya, semuanya menunjukkan warna yang bahagia. Tidak peduli seberapa Luming, itu adalah hal yang sangat baik untuk Kaisar Jian dan yang lainnya. Luming melirik mawar malam yang gelap dan yang lainnya, dan benar-benar ingin melamar penguasa surga kehidupan dan jiwa untuk mengecualikan mawar malam yang gelap dan yang lainnya untuk memasuki formasi Dewa Alam. Tapi setelah dipikir-pikir, apakah Luming kehilangan idenya? Dengan bakat mawar di malam yang gelap, sama sekali tidak ada masalah untuk menembus alam dewa. Ini hanya masalah waktu saja. Jika mereka tidak diizinkan untuk bergabung dalam pertempuran, mereka dapat menerobos nanti. Terlebih lagi, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi 3 tahun kemudian. Siapa yang tahu jika penguasa surga dapat berurusan dengan orang-orang di surga jika dia terintegrasi ke dalam tubuhnya. Lagi pula, sepertinya penguasa surga terlalu lemah. Jika malam yang gelap naik dan yang lain menerobos Tuhan dan meningkatkan kekuatan mereka secara besar-besaran, mereka pasti akan menarik banyak daya tembak dan membuat situasi penuh dengan beberapa variabel yang bermanfaat bagi Xian Yanxing dan lainnya. Lagi pula, malam telah terbit dan lain-lain, dan mereka, tidak ada kebencian yang mendalam, hanya berbeda ide. Bahkan jika Kaisar Jianyi adalah musuh Taixu Chao dan Luming, mereka adalah tuan mereka sendiri. Tidak ada kebencian besar di antara mereka. Yah, belum terlambat, mari kita mulai. Aku akan membuka arai besar. Kamu bisa berlatih di arai. Luming, jika kamu memiliki pertanyaan yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku kapan saja. Cara utama kehidupan dan surga jiwa. Terima kasih Tuan. Luming memegang tinjunya. Kalau begitu, ayo bertarung. Dengan suara surga, altar dan rune di tanah dipenuhi dengan kecemerlangan. Saat berikutnya, Luming dan yang lainnya kembali ke langit berbintang. Mereka bermandikan cahaya bintang, duduk bersila dan berlatih. Luming juga duduk di langit berbintang, menutup matanya dan mulai berlatih. Pertama, dia ingin membuka pintu. Gantian lainnya, akan mengembangkan lubang hitam, yaitu pintu menuju lautan alam semesta. Dan dia tidak melakukannya, dia harus berevolusi. Namun, itu tidak sulit. Sekarang, dia telah menguasai puluhan ribu seni rahasia dan terintegrasi ke dalam puluhan ribu sel di seluruh tubuhnya. Selama dia didasarkan pada sel-sel yang terintegrasi ke dalam seni rahasia, dia dapat mengembangkan sebuah pintu. Tubuhnya, titik cahaya mulai bersinar, yang diintegrasikan ke dalam sel rune rahasia, setiap sel, seperti bintang terang umum. Yang ingin aku lakukan adalah menghubungkan sel-sel ini bersama-sama. Luming berpikir dalam hati dan mulai mencoba. Segera, ada gerakan. Salah satu sel di tengah alisnya bersinar, dan kemudian seutas benang sutra menjulur untuk terhubung dengan sel bercahaya lain di dekatnya. Lalu, di sel kedua, juga ada benang sutra yang menjulur untuk menyambung ke sel ketiga. Dengan cara ini, yang kedua terhubung ke yang ketiga terhubung ke yang keempat, dan yang keempat terhubung ke yang kelima. Sekitar setengah bulan kemudian, puluhan ribu sel yang terintegrasi dengan rune rahasia semuanya terhubung bersama. Sama seperti lukisan, di bawah gambar Luming yang hati-hati, puluhan ribu titik terhubung menjadi sebuah pola. Pola ini, terlihat seperti pintu. Buka untukku. Luming minum sedikit, dan seluruh sel tubuhnya bergetar. Di setiap sel, ada kekuatan tabu yang mengalir ke puluhan ribu sel. Tiba-tiba,
puluhan ribu sel itu penuh dengan cahaya, dan kemudian kekuatan yang kuat berkumpul di tengah pintu. Kekosongan di tengah gerbang bergetar dan runtuh. Akhirnya, pusaran air gelap muncul. Pusaran air ini terus berputar, tak terduga, tidak tahu kemana harus pergi. Selesai. Lu Ming senang. Dia akhirnya mengembangkan sebuah pintu, yaitu pintu menuju lautan kosmik. Ia bekerja seperti lubang hitam orang lain. Hanya saja orang lain berevolusi selangkah demi selangkah melalui inti, bintang. Ia didasarkan pada sel-sel di sekitarnya dan kekuatan tabu sebagai pembawa. Tuan, apakah di pintu ini juga budidaya alam dewa? Aku telah membuka jembatan kosmik. Lu Ming terkejut dan mengirimkan pesan. Dia tahu bahwa Tuhan Surga dapat mendengarnya. Benar saja, saat berikutnya, suara penguasa surga terdengar. Belum tentu. Jalan utama kehidupan surga jiwa, secara khusus, aku tidak bisa mengatakan. Lagi pula, ada terlalu sedikit tabu dalam sejarah. Sebelum aku, sejauh yang aku tahu, hanya ada satu tubuh tabu, yang dibudidayakan untuk dewa. Sayangnya, tubuh tabu itu jatuh saat berada dalam kondisi dewa. Sejauh yang aku tahu, ketika dia menerobos alam Tuhan, apa yang dia buka bukanlah jembatan kosmik, tetapi sebuah platform. Saat dia terus berlatih, platform tersebut akan membawa kesadarannya dan terus memperdalam. Namun, manusia tidak menembus keadaan aslinya. Aku tidak tahu apa hasilnya setelah latihannya. Aku, bagaimanapun, keluar dengan sebuah jalan beraspal dengan batu giok putih. Di sepanjang jalan ini, kita selalu dapat terhubung dengan lautan alam semesta. Oleh karena itu, aku berspekulasi bahwa tubuh tabu mungkin telah membuka jalur berbeda ke lautan alam semesta. Cara utama kehidupan dan surga jiwa. Bagaimana bisa begitu? Lu Ming berbisik. Sekarang setelah pintumu terbuka, kamu dapat mulai memahami seni rahasiamu sendiri. Begitu kamu berhasil memahami, seharusnya mudah untuk menembus Tuhan. Cara utama kehidupan dan surga jiwa. Bagus. Lu Ming mengangguk dan hatinya bergerak. Cahaya sel-sel di tubuhnya meredup, dan pintunya menghilang. Tentu saja, itu tidak benar-benar hilang. Selama pikirannya bergerak, pintu akan muncul kembali. Ini berbeda dari praktisi biasa. Praktisi biasa, lubang hitam di dantian, ada sepanjang waktu. Tapi pintu yang dia kembangkan bisa dibuka dan ditutup sesuka hati.